Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Guntur itu menggemparkan bumi, seolah-olah danau guntur itu bergerak, dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Saat dia bergerak, semakin banyak guntur berkumpul di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ketika roh Daois tersebar melihat Wang Lin, dia terkejut. Selama pertempuran melawan kepala tetua, dia menyadari betapa kuatnya Wang Lin. Mantra itu seperti keajaiban penciptaan itu sendiri. Sekarang setelah mereka meninggalkan 7 juta dunia, Wang Lin mampu memanggil semua guntur ini. Gemuruh guntur menarik sekali lagi. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia semakin dekat ke formasi pertahanan di sekitar 16 planet klan guntur pencar. Saat dia menyebar ke depan, danau guntur yang dahsyat di sekitar Wang Lin meraung dan guntur di dalamnya menyala dengan hebat. Formasi pertahanan Scatter Thunder Clan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Formasi yang terbentuk oleh 16 planet tersebut mengeluarkan lampu hijau dan membentuk lingkaran yang mengelilingi planet-planet tersebut. Ketika Wang Lin mendekat, dia bisa mendengar suara berderak dari lampu hijau, dan lampu hijau berubah dari ilusi menjadi hampir pekat. Lampu hijau berubah menjadi padat seperti cangkang telur di sekitar klan guntur sebar. Setelah memecahkan penghalang seperti kulit telur ini, klan guntur sebar akan terungkap di hadapan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tubuhnya berhenti 10.000 kaki sebelum formasi. Tangan di dekatnya meraih posisi seolah-olah dia sedang menarik guntur tak berujung di sekelilingnya dan kemudian dia mengangkatnya. Dunia bergemuruh dan guntur bergemuruh hebat dan mulai miring. Dilihat dari atas, guntur di sekitar Wang Lin seperti cermin, lautan. Pada saat ini, karena kekuatan mengejutkan Wang Lin, lautan seperti cermin ini mulai mencengangkan. Bintang dewa kuno Wang Lin berputar di antara leher dan lengannya. Saat dia meraung, guntur di sekelilingnya bergemuruh lebih keras lagi saat dia berubah dari miring menjadi berdiri tegak. Itu adalah cermin yang diangkat tegak dan ditampilkan kepada dunia. Murid Daois Scatteret Spirit menyusut dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ngeri. Bukan hanya dia, tapi klan guntur pencar telah lama mengetahui bahwa musuh yang kuat akan datang. Semua penggarap penyakit hawar surga telah keluar dari tanah suci dan menatap Wang Lin. Ketika mereka melihat Wang Lin, pikiran mereka bergetar dan ekspresi mereka berubah drastis. Sebelumnya, meskipun Wang Lin telah mengambil alih tubuh Yu Fei, jiwa asalnya telah terbang keluar dan muncul di hadapan semua orang. Kepala tetua belum kembali setelah mengejar orang ini, tetapi Wang Lin telah kembali. Hal ini sangat mengejutkan klan guntur pencar, dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka. Semuanya membuat mereka panik. Kultivasi kepala tetua sangat mengejutkan, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah apapun. Saya pikir kemungkinan besar dia menggunakan metode yang tidak diketahui atau memiliki pembantu untuk memanggil kepala tetua sehingga dia bisa datang untuk menghancurkan formasi. Kita tidak perlu panik, kita hanya perlu menahan formasi, dan kepala tetua akan segera kembali. Itu benar, dengan tingkat budidaya kepala tetua, selain dari budidaya langkah ketiga, tidak ada yang menandingi. Kepala tetua juga memiliki banyak mantra dan harta karun, jadi dia tidak akan membahas masalah apapun. Tapi petir abadi tiba-tiba pergi, dan ketika kembali, kekuatannya jauh lebih lemah. Formasi pertahanan juga diaktifkan pada saat yang sama di luar kendali kami. Ini, anggota Scatter Thunder Clan semuanya murung saat mereka melihat Wang Lin di luar formasi. Namun, mereka masih percaya bahwa ketua-ketua baik-baik saja dan akan segera tiba. Wang Lin mengangkat tangannya seolah sedang memegang danau guntur raksasa. Cahaya misterius bersinar di mata ini dan dia perlahan berkata, 8 naga petir kuno yang memasuki jiwa asalku, atas namaku, aku memerintahkan kamu untuk menyatu menjadi satu. Kemudian, bersama dengan jiwa asal naga guntur kuno saya, ke-9 naga itu menjadi satu dan menghancurkan formasi itu. Suara Wang Lin menggema di seluruh dunia. Guntur meletus dari tubuhnya dan mengalir ke danau guntur. Danau guntur yang seperti cermin bergemuruh dan suara gemuruh yang menggetarkan datang dari sana.
Kepala naga raksasa keluar dari danau guntur dan mengeluarkan raungan yang ganas. Kepala naga ini sangat besar dan ditutupi sisik hijau. Itu sangat ganas dan mengeluarkan aura yang ganas. Itu seperti naga iblis yang bisa menghancurkan dunia, dan ia meluncur keluar dengan ledakan yang menggelegar. Hanya saja kepalanya berukuran tidak kurang dari 100.000 kaki. Gemuruh menggelegar saat kepala naga itu keluar, dan sesaat kemudian, sisa naga itu keluar dari danau guntur. Danau guntur menjadi semakin kecil. Saat ekor naga muncul, danau itu menghilang sepenuhnya. Naga petir yang menggemparkan surga yang panjangnya hampir 1 juta kaki muncul di dunia ini. Naga ini dibentuk oleh Wang Lin setelah dia memecahkan 8 naga guntur kuno dan mengintegrasikannya ke dalam jiwa asalnya. Meskipun itu hanya ilusi, itu mengandung kekuatan guntur yang tak terbayangkan. Jika seseorang melihatnya dengan akal ilahi, mereka akan melihat 9 jiwa bertarung satu sama lain. Namun, satu orang jelas lebih kuat dari 8 orang lainnya dan mampu menekan mereka. Naga petir setinggi 1 juta kaki meraung dan guntur berkumpul di atas kepalanya. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia keluar dari kepala dengan ekspresi acuh tak acuh dan menunjuk ke depan. Dengan ini, naga petir raksasa itu meraung dan menyerang ke depan. Itu menyerang formasi pertahanan klan Guntur Sebar dengan kekuatan pasukan 10.000 orang. Jarak 10.000 kaki hanya membutuhkan waktu sekejap bagi naga untuk menyeberang. Tubuhnya yang besar langsung menghantam formasi. Gemuruh yang menggelegar langsung menyebar ke segala arah seperti orang gila. Suara letupan bergema di seluruh formasi dan retakan muncul di sana. Formasi seperti cangkang telur tidak mampu menahan dampak ini dan hampir runtuh. Kegaduhan datang dari dalam formasi. Anggota Scatter Thunder Clan terkesima. Mata mereka dipenuhi ketakutan, tetapi yang terpenting, ketidakpercayaan. Tubuh tetua kepala klan Guntur Pencarmu telah runtuh dan jiwa asalnya telah ditangkap olehku. Bahkan petir abadi klanmu telah melarikan diri kembali ke sini, dan benteng pertahanan saja bisa menghentikanku. Suara dingin Wang Lin seperti guntur saat melewati formasi dan memasuki telinga anggota klan Guntur Sebar. Ketika mereka mendengarnya, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil, orang ini ingin membayangkan pikiran kita. Dengan budidaya kepala tetua yang menembus surga, bagaimana dia bisa kalah dari orang ini? Sungguh tidak masuk akal, kata-katamu terlalu arogan, tidak ada kredibilitas sama sekali. Kecuali Anda dapat meminta langkah ketiga untuk bertindak, maka tidak ada yang bisa menang melawannya. Bahkan jika dia melawan pukulan ketiga, kepala tetua memiliki banyak mantra dan harta karun. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Arogan, kata-katamu sangat konyol. Jika kepala tetua benar-benar mati, maka aku akan menghancurkan diriku sendiri tanpa kamu melakukan apapun. Menggelikan. Ekspresi Wang Lin tenang dan naga di bawahnya mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan membantingnya tanpa ampun. Semakin banyak retakan muncul pada formasi cangkang telur, dan hampir runtuh. Gemuruh yang menggelegar sangat menggetarkan, dan naga itu tampak menjadi gila. Saat kepalanya menghantam formasi, bahkan ekornya pun mencambuk formasi. Formasi tersebut tidak dapat lagi menahan benturan yang mengguncang surga. Dengan satu pukulan terakhir dari kepala naga, formasi itu runtuh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Fragmen yang tak terhitung banyaknya tersebar di mana-mana dan celah besar terbuka. Naga petir itu meraung dan tidak berhenti setelah menghancurkan formasi. Kepalanya begitu besar sehingga ketika memasuki formasi, hal itu menyebabkan sebagian besar penggarap klan Guntur Pencar mundur tanpa sadar. Roh Daois tersebar mengikuti naga guntur ke dalam formasi. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit penuh dengan kebencian saat dia mengangkut maju. Orang ini hanya berada pada tahap penghancur nirwana, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia dapat menampilkan kekuatan seorang penggarap penyakit hawar surga. Semuanya, serang segera dan bunuh dia dengan cepat. Pembudidaya penyakit hawar surga keempat yang botak itu adalah musuh sebenarnya, hentikan dia untuk maju. Klan Guntur Sebar memiliki 11 orang di tahap penyakit hawar surga. Pada saat ini, 7 dari mereka menyerang Daois Scatter Thunder, dan yang memimpin adalah salah satu dari 2 menguasai Heaven's Blade keempat. Kultivator Heaven's Blade keempat lainnya menyerang Wang Lin. Tanpa kepala tetua,
Tidak ada seorang pun di klan Guntur Sebar yang bisa menghentikanku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dengan para pembudidaya ini. Dia harus masuk ke dalam untuk menyalakan petir abadi sesegera mungkin. Naga guntur di bawahnya menyerang klan Guntur Sebar. Gemuruh menggelegar menggema dan ekspresi para penggarap klan Guntur Sebar yang ingin menghentikan Wang Lin semuanya berubah, lalu mereka mundur. Kepala tetua akan segera kembali. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Setelah kepala tetua kembali, mereka pasti akan mati. Mata para penggarap klan Guntur Sebar semuanya merah saat mereka melakukan pemindahan maju. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka dan bahkan menguraikan tanda klan mereka untuk menghentikan Wang Lin. Semua ini karena mereka menolak untuk percaya bahwa ketua-ketua akan kalah. Mereka yakin bahwa begitu ketua tetua kembali, tidak akan ada bahaya bagi klan Guntur Pencar. Kepala tetua adalah pilar spiritual dari seluruh klan Guntur Sebar. Wang Lin mencibir. Saat naga guntur bergerak maju, dia membayangkan lokasinya dan sol laser muncul. Cambuk emas terbuka, menampilkan jiwa asal yang hancur. Itu adalah kepala tetua klan Guntur Sebar. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu menyilaukan, menarik perhatian semua anggota klan Guntur Sebar. Saat pandangan mereka tiba pada cahaya keemasan, ekspresi mereka berubah drastis. Kepala tetua, ini, tidak mungkin. Bagaimana kepala tetua bisa ditangkap? Mungkinkah langkah ketiga telah mengambil tindakan? Apa yang dia katakan sebelumnya memang benar. Tubuh kepala tetua telah runtuh dan bahkan jiwa aslinya hampir hancur, hanya tersisa-sisa jiwa ini. Siapa orang ini? Kepala tetua telah jatuh dan ditangkap olehnya. Petir abadi kembali melemah. Keributan terjadi di klan Guntur Sebar. Kepala tetua adalah pilar spiritual seluruh klan dan leluhur mereka. Mereka tidak mempercayai kata-kata Wang Lin sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat jiwa asal kepala tetua, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pikiran mereka bergetar ketika pilar spiritual mereka telah runtuh sepenuhnya. Jika bahkan ketua-ketua telah jatuh, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan? Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin benar-benar kejam dan tanpa ampun terhadap orang-orang di alam luar. Ketika dia mengatakan bahwa ketua tetua ditangkap, dia tahu bahwa dengan kepercayaan mereka pada ketua tetua, anggota klan tidak akan mempercayainya, tapi dia bisa menggunakan ini untuk mengubur benih. Kemudian dia akan menerobos formasi dalam satu serangan dan kemudian, pada saat pikiran mereka semua terguncang, dia akan mengeluarkan sol laser. Dia tidak perlu menggunakannya untuk menyerang, hanya melihat dengan jiwa asal kepala tetua saja sudah seperti serangan tanpa ampun di hati klan Guntur Pencar. Hal ini akan menyebabkan benih yang dikuburnya tiba-tiba meletus. Seperti yang diharapkan Wang Lin, seluruh klan Guntur Sebar berada dalam kekacauan. Ketika klan Guntur Pencar mengalami kekacauan karena kepala tetua mereka ditangkap, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Saat Guntur menderu, Wang Lin memegang tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah yang tak tertusukkan langsung ke arah penggarap penyakit Hawar Surga keempat. Ini adalah kartu yang ditetapkan Wang Lin. Cahaya darah bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Ketika penggarap penyakit Hawar Surga keempat menyadarinya, pedang darah telah menembus di antara kedua mahkota. Teriakan tenggelam, membangunkan seluruh anggota klan Guntur Sebar. Meskipun mereka hanya berada dalam kekacauan pada saat itu, harganya sangat mahal. Ada lubang besar di antara alis penggarap penyakit Hawar Surga keempat, dan tubuh roboh. Jiwa mulai melarikan diri sambil berteriak, tapi dia tidak bisa berlari lebih cepat dari pedang dan tertusuk sekali lagi. Bahkan jika dia belum gemetar, pertarungan ini akan tetap mudah karena melibatkan Heaven's Blade keempat ini adalah seorang yang mahir petir, namun dia tidak akan mati seketika seperti sekarang. Jika bukan seorang ahli petir, Wang Lin akan berada dalam pertempuran yang sulit. Lagi pula, dengan kekuatan saat ini, ia bisa mengalahkan para penggarap penyakit Hawar Surga ketiga, namun akan menghadapi masalah melawan para penggarap penyakit Hawar Surga keempat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum klan Guntur Sebar menerima kekalahan dari ketua tetua mereka, Wang Lin mengejutkan mereka dengan membunuh tetua Heaven's Blade keempat. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh dan dia tidak lagi memperhatikannya. Pedang darah terbang di sekelilingnya dan naga petir bergerak maju. Semua penggarap sebelum dia mundur. Mereka tidak berani berbicara setengah langkah ke depan.
Pikiran orang-orang ini kacau. Roh Daois yang tersebar, kamu seharusnya baik-baik saja dengan kekuatanmu. Wang Lin berdiri di atas naga guntur saat ia terbang menuju tanah suci klan guntur tersebar. Tanah suci berada di tengah-tengah 16 planet budidaya. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin datang ke sini. Ketika dia tiba, matanya berbinar dan dia memandang ke tanah suci dengan ekspresi serius. Dia duduk di atas naga petir dan tangannya membentuk segel. Tubuhnya menyatu dengan naga petir, tidak meninggalkan cara untuk membedakannya satu sama lain. Saat niat membunuh melintas di matanya, naga guntur mengeluarkan gemuruh yang menghancurkan surga. Ada banyak penggarap klan guntur sebar di luar tanah suci. Namun, ketika mereka melihat naga petir raksasa, mereka semua berteriak ngeri dan segera mundur. Gemuruh menggelegar bergema ketika naga guntur menyerbu ke tanah suci dan menabraknya. Tanah suci bergemuruh. Ada juga formasi di sekitarnya, tapi formasi itu bergemuruh dan runtuh saat naga memicu petir di atasnya. Benua itu bergetar dan sebagian tepinya runtuh. Tanah suci bergetar seolah ada naga yang bergerak di bawah tanah. Suara letupan, bergelombang dan retakan menyebar ke seluruh tanah suci. Gemuruh dari kuil di tanah suci menjadi semakin keras. Petir abadi di dalam kuil telah melemah. Saat naga guntur Wang Lin menghancurkan formasi, suara gemuruh datang dari petir abadi. Badai petir meletus dari kuil, mencabik-cabiknya, dan pecahannya tersebar ke segala arah. Saat kuil itu runtuh, petir abadi sepertinya menyadari bahwa kuil itu dalam bahaya dan mulai menyusut. Kemudian ia mulai terbang menuju kekecewaan yang tak ada habisnya. Sebuah pusaran raksasa muncul di kedalaman jauh. Pusaran itu ditutupi oleh guntur, dan petir abadi sedang menuju ke tengah pusaran ini. Melihat petir abadi hendak melarikan diri, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan mendekatinya dengan 3 langkah. Dia saat ini berada di bawah pusaran raksasa, dan sebagian besar petir abadi telah masuk ke dalamnya. Hanya sebagian saja yang tersisa di luar. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk meraih petir abadi yang melarikan diri, lalu tanpa ampun dia menariknya. Turun ke sini. Raungan menggelegar bergema dan suara gemuruh datang dari pusaran disertai hantaman yang kuat. Wang Lin batuk darah. Dia tidak mampu menahan kekuatan kuat dari pusaran. Mayoritas petir abadi ditarik ke dalam pusaran karena kekuatan ini, hanya menyisakan beberapa ratus kaki di luar. Tubuh Wang Lin juga ditarik ke dalam. Sepertinya dia akan ditarik ke dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin sangat ganas. Dia telah melakukan apapun, dan pada akhirnya dia bekerja dengan Daois Scatteret Spirit untuk membunuh kepala tetua Scatter Thunder Clan. Semua ini untuk menyerap petir abadi ini. Namun, pada saat yang paling kritis, petir abadi akan melarikan diri. Jika ia melarikan diri melalui bintang-bintang, Wang Lin bisa mengejarnya, tapi apa yang terjadi di luar imajinasi Wang Lin? Aura yang keluar dari pusaran itu asing bagi Wang Lin, dan sesuatu di sana menyebabkan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa, seperti yang dirasakan roh Daois tersebar ketika dia melihat apa yang disebut alam surgawi untuk pertama kalinya. Petir abadi yang aku incar, tidak ada yang bisa mencurinya dariku. Aku akan membunuh para dewa dan dewa jika mereka mencobanya. Ada keinginan yang menentang dalam hati Wang Lin, dan setelah mengalami keinginan yang menentang dari banyak orang di 7 juta dunia, dia tidak akan membiarkan apapun yang ada di sisi lain pusaran mencuri darinya. Tubuh dewa kuno, kembangkan. Saat Wang Lin menahan petir abadi yang ditarik, bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Dalam sekejap, dia tumbuh setinggi hampir 10.000 kaki menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Dewa kuno setinggi 10.000 kaki memiliki kekuatan yang menghancurkan surga. Lengan Wang Lin juga membesar. Darah di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat dan jantungnya berdetak lebih cepat untuk meningkatkan aliran darah. Ini memberinya kekuatan lebih besar. Bintang-bintang kuno membentuk badai saat berputar di antara alisnya. Aura dewa kuno melonjak ke setiap inci tubuhnya, membentuk badai yang tak terlukiskan. Badai ini menyatu dengan detak jantungnya, membentuk suara gemuruh yang menggetarkan surga. Semua ini menciptakan kekuatan ledakan di wajah Wang Lin. Pembuluh darah di wajahnya membengkak saat dia dengan kejam menariknya ke bawah. Turun. Gemuruh menggelegar bergema dengan keras dan tubuh Wang Lin mundur seperti orang gila. Dia dengan paksa menarik petir abadi sejauh 1000 kaki dari pusaran.
Kekuatan kuat lainnya keluar dari pusaran, menahan petir, dan mulai melawan Wang Lin. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri dariku. Wang Lin memiliki ekspresi ganas saat setiap bagian tubuhnya bergerak dan jantungnya berdetak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bintang-bintang di antara kedua, alisnya berputar begitu cepat sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas, bahkan mustahil untuk melihatnya dengan jelas dengan akal ilahi. Aura dewa kuno yang lebih kuat datang dari tubuhnya dan dunia bergetar. Raungan samar dan marah datang dari pusaran. Dengan tarikan ini, petir abadi ditarik keluar beberapa ribu kaki lagi oleh Wang Lin. Adegan ini menyebabkan para penggarap klan Guntur Sebar yang jumlahnya tak terhitung menjadi terkesima. Suara teredam keluar dari cermin, dan bahkan seluruh sistem bintang kuno tampak di hadapannya. Lepaskan segera, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh satu orang. Jika kamu melanjutkan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, banyak orang di sistem bintang kuno mendengar suara ini. Di dalam klan Sutra Biru di Gunung Biru, Li Qianmei dengan tenang melihat ke kedamaian. Ada kebingungan dan kebingungan di matanya. Seolah-olah, sebuah kenangan yang tidak bisa dia hilangkan atau lupakan perlahan-lahan terbangun. Dao Master Blue Dream sambil menghela nafas dan berhenti memainkan sitar. Dia berbicara ketika ekspresi tiba-tiba berubah. Dia membangun keluar rumah. Matanya menjadi dingin dan dia menatap langit berbintang yang tak berujung. Tanda yang diramalkan oleh selir kekaisaran kuno telah muncul. Ekspresi Dao Master Blue Dream suram saat dia melihat ke atas ke dalam tertidur. Tatapannya seolah mampu menembus kedalaman. Saat ini, tidak hanya Dao Master Blue Dream, tetapi ekspresi hampir semua kuasa langkah ketiga berubah. Mereka menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat suram. Bagian dari alam surgawi kuno ada di dalam sistem bintang kuno, meskipun hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Di dalamnya ada beberapa wanita, dan mereka semua membuka mata dan melihat ke atas. Di dalam sistem bintang kuno, ada sosok besar yang bergerak cepat melintasi ruang angkasa. Itu adalah Tuo Shen. Matanya merah, dan tangannya berulang kali memukul titik di antara alisnya, menciptakan suara gemuruh yang menyebar jauh dan luas. Kamu ingin menjadikan dewa sebagai budak. Mimpi yang luar biasa. Saya adalah dewa yang mulia dan Anda hanyalah seorang tetangga yang ingin mengambil alih jiwa saya. Sungguh angan-angan. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Ada kegilaan di mata dan suara Tuo Shen. Tuo Shen tiba-tiba berhenti dan berbalik, dan mata merahnya menatap ke langit berbintang. Aura klanku. Aura ini sangat-sangat familiar. Aku samar-samar mengenalnya. Tidak, Tu Silah yang mengenalnya. Suara itu terdengar di telinga Wang Lin seperti gemuruh yang menggelegar, namun tangannya memegang erat petir abadi itu. Bukan saja dia tidak mengendurkan tangannya, dia tanpa ampun menarik petir abadi itu sekali lagi. Lelucon yang luar biasa. Kenapa aku harus melepaskannya hanya karena kamu menyuruhku? Petir abadi ini milikku. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Suara teredam dari dalam pusaran menjadi suara gemuruh, seolah penolakan Wang Lin telah membuat marah keberadaan misterius itu. Guntur berenang di sekitar pusaran dan berputar dengan cepat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Wang Lin jelas bisa merasakan kemarahan ini, dan matanya menjadi dingin. Amarah. Jika esensi apiku lengkap, aku bisa mengira menderita hanya karena amarah itu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Wang Lin memegang petir abadi dan tanpa ampun menariknya ke bawah sementara kekuatan dewa kuno melonjak melalui dirinya. Petir abadi hampir ditarik sepenuhnya keluar dari pusaran. Raungan dari tikungan menjadi semakin intens. Meski menarik juga, jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Pengkhianat Dao kepunahan kekosongan, sisa-sisa jahat dari keturunan para dewa kuno, jika bukan karena aku sangat akrab dengan aura di sekitar tubuhmu, aku sudah lama menghancurkanmu. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan menuruti keinginanmu. Kata suara pusaran di pusaran itu. Guntur di tengah pusaran itu runtuh dan berubah menjadi gas hitam. Gas tersebut membentuk dua tangan raksasa yang merobek saluran dari kedua sisi. Dalam sekejap, pusaran itu terkoyak oleh sepasang tangan raksasa ini. Celah yang terkoyak oleh pusaran itu benar-benar gelap dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kecuali lengan kasar yang keluar. Saat lengan itu muncul, ruang itu sendiri mulai runtuh seolah-olah tidak seharusnya ada di dunia ini.
Wang Lin merasa seperti disambar petir dan matanya menjadi merah. Dia sepertinya mengenali lengan itu. Dia mengenali lengan-lengan ini karena dia pernah melihatnya sejak lama. Dia telah melawan pertarungannya lebih dari 1000 tahun yang lalu dalam pertempuran yang tak terlupakan. Saat itu, dia belum tahu banyak tentang peretasan atau rahasia alam batin dan luar, dia masih cuek. Namun, setelah mengalami lebih dari 1000 tahun, setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi saat itu, dia akan terguncang. Rasa keracunan datang dari tubuh Wang Lin. Dia menutup lengannya dan menjerit sedih. Itu kamu, orang yang mencuri jiwa Wan Er dariku di planet Suzaku. Utusan surga. Wang Lin jarang mengaum, tapi saat ini dia marah seperti binatang buas, dan siapapun yang melihatnya akan terguncang. Mendengus dingin datang dari pusaran dan kemudian sebuah lengan tanpa ampun meraih Wang Lin. Ada guntur dan kilat yang mengelilingi lengan itu, membuatnya tampak seolah-olah lengan itu sendiri adalah guntur. Itu turun seperti sambaran petir dan langsung mencapai Wang Lin. Wang Lin sudah gila. Sepanjang hidupnya, dia punya satu keuntungan. Apapun yang berhubungan dengan Lim Wuan sudah cukup untuk membuatnya berubah dari tenang menjadi gila. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu melepaskan petir abadi dan menyerang lengannya. Saat dia bergerak, kekuatan dewa kuno di tubuhnya bergemuruh dan budidayanya mengamuk. Siluet dewa kuno raksasa muncul di belakangnya, mengeluarkan tekanan kuat yang menekan ruang itu sendiri. Ini, si, suara mengejutkan datang dari pusaran itu. Api, mata Wang Lin dipenuhi kegilaan yang tak ada habisnya saat dia mengangkat tangan kirinya. Api biru muncul dari mata kirinya dan segera keluar dari tubuhnya. Vermilion Bird biru muncul dan menjerit. Saat ia menangis, api biru segera menyebar, dan dalam sekejap, lautan api menutupi area tersebut. Guru, mata kanan Wang Lin bersinar dan begitu pula tanda petirnya. Naga raksasa di bawahnya melingkari dirinya, dan burung vermilion serta naga itu bersilangan. Mantra guntur dan api yang mengejutkan muncul. Pertarungan. Wang Lin meraung saat pedang darah muncul dan langsung tumbuh hingga 1000 kaki. Wang Lin menggenggam pedang di tangannya. Saat dia meraih pedang darah, siluet dewa kuno mengangkat tangannya. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah setinggi 10.000 kaki muncul di tangannya. Pada saat ini, kekuatan dewa kuno Wang Lin memasuki pedang darah. Lautan api biru melonjak ke dalam pedang darah, bahkan Vermilion Bird biru menjadi bagian dari pedang darah. Pada saat yang sama, naga petir tiba-tiba memasuki tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin seperti lubang hitam, menyerap seluruh naga petir. Lalu dia mengarahkan kekuatan naga petir ke pedang darah. Penggabungan guntur dan api, letusan kekuatan dewa kuno, dan niat pertempuran yang meletus dari bintang hukum menyebabkan Wang Lin tanpa ampun menebang saat tangannya terulur ke depan. Dunia bergemuruh, riak yang tak terbayangkan menyebar, dan tanah suci di bawah mereka hancur. Ke-16 planet semuanya terkena dampak ini dan terdorong menjauh, mengubah lintasannya. Pedang ini menembus langit. Cahaya darah itu menyilaukan dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitarnya. Tangan yang meraih Wang Lin bergetar dan garis darah muncul di sekitar pergelangan tangan. Satu serangan menyebabkan tangan terlepas dari lengannya, dan darah muncrat kemana-mana. Jeritan teredam datang dari pusaran dan lengan itu mundur kembali ke pusaran. Namun, saat ia mundur, pedang darah itu menyerang sekali lagi ke pusaran raksasa. Serangan itu menyebabkan pusaran itu bergemuruh, tapi tidak rusak. Sebaliknya, serangan itu menyebabkannya berputar lebih cepat karena kekuatan kuat yang menghantamnya. Lengannya mundur ke belakang dan pusarannya menghilang seolah tidak pernah ada. Saat hendak menghilang, Wang Lin melangkah maju dengan pedang darah dan menyerang ke depan dengan mata merah. Meskipun pedangnya tidak terkalahkan, tidak peduli seberapa keras Wang Lin memukulnya, pusarannya tidak terpengaruh sama sekali. Dia melihat pusaran itu perlahan menghilang dan mendengar raungan kemarahan yang datang dari dalam. "Mengapa kamu memiliki pedang itu, pedang itu?" Suara itu menghilang dan pusaran itu perlahan menghilang. Serangan terakhir Wang Lin turun tepat saat pusaran itu menghilang dan meleset. "Saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana asal Anda, tetapi suatu hari saya akan membuka langit dan menemukan Anda semua. Saat itu, sebelum kultivasi saya selesai, Anda mengambil jiwa istri saya dan menyebabkan dia berada dalam kondisinya saat ini. Aku tidak akan membiarkan balas dendam ini pergi." Ekspresi Wang Lin sangat ganas.
Ini adalah pertama kalinya dia menjadi marah sejak datang ke sistem bintang kuno. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Terlalu cepat bagi petir abadi untuk memasuki pusaran. Pusaran itu telah menghilang, meninggalkan petir abadi tanpa tempat untuk lari. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap petir abadi. Setelah terluka oleh pedang di 7 juta dunia, ia menjadi sangat lemah. Lalu, barusan, itu dipengaruhi oleh gelombang kejut kegilaan Wang Lin. Saat Wang Lin melihatnya, ia dengan cepat mundur seolah-olah ia memiliki kecerdasan. Mau kemana kamu? Wang Lin masih dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggunakan spatial bending untuk muncul di hadapan petir abadi. Tangan kanannya terulur tanpa ampun. Gemuruh menggelegar datang dari petir abadi. Itu berhenti berjalan dan malah menyerang Wang Lin. Namun, Wang Lin segera menangkapnya dengan tangan kanannya, dan petir abadi mulai meronta. Wang Lin segera membuka mulut untuk melahapnya. Petir abadi langsung dilahap olehnya. Sempurnakan petir abadi ini, sempurnakan 8 naga petir, ambil semua petir yang menyertai kepala tetua, dan esensi petirku akan lengkap. Tingkat kultivasi saya akan meningkat. Wang Lin telah memotong tangan utusan surga. Meskipun utusan surga masih belum muncul, ia jauh lebih kuat daripada yang ditemui Wang Lin di planet Suzaku. Namun, Wang Lin masih memotong tangannya menggunakan guntur, api, niat bertarung, dan pedang darahnya dan memaksanya mundur. Setelah menerima petir abadi, Wang Lin menekan kegilaan dan kesedihan yang muncul karena kemunculan utusan surga. Dia melambaikan lengan bajunya dan telapak tangan utusan surga jatuh di hadapannya. Setelah telapak tangan dipotong, tidak ada lagi daging dan darah. Itu sekarang adalah kristal berbentuk palem yang memancarkan cahaya terang. Setelah melihatnya, mata Wang Lin menyipit. Telapak tangan ini tidak memiliki cetakan telapak tangan. Semua tangan manusia mempunyai sidik jari. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, mereka tidak akan memilih untuk menghancurkan jejak telapak tangan mereka. Mungkinkah semua utusan surga tidak memiliki cetakan telapak tangan? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan telapak batu itu di ruang penyimpanannya. Dia melihat sekeliling pada anggota Scatter Thunder Clan yang tidak berani mendekat. Wang Lin menarik pandangannya dan dia hendak pergi. Sedangkan untuk pembersihan, roh Daois tersebar akan melakukan sisanya. Semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan Wang Lin. Saat Wang Lin hendak pergi, seseorang keluar dari kejauhan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Cahaya bintang mengelilinginya dan ada benda seperti penusuk di bawah kakinya saat ia terbang menuju Wang Lin. "Ma, Tuan, apakah kamu masih mengingatku?" Tubuh kultivator itu bergetar. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu sama dengan mengkhianati klan Guntur Pencar. Meski klan sedang menghadapi krisis, dia masih bisa dibunuh oleh klannya terlebih dahulu. Namun, berkat tekad dalam hatinya, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sial, seseorang harus membuat keputusan dalam hidupnya. Ini semua tergantung pada keberuntunganku. Jika aku tetap tinggal, aku akan mati, jadi aku akan mengikuti guru meskipun aku mengkhianati klanku. Saya tidak peduli. Wang Lin berhenti dan berbalik dengan tatapan dingin. Tatapannya tertuju pada mata kultivator. Orang ini gemetar saat dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Tuan, saya Zong Big Red." Zong, seperti dalam, Zong kecil. Merah seperti dalam, merah kecil. Saya Zong Big Red, guru. Kuasai sehari, kuasai seumur hidup. Guru, jangan tinggalkan aku. Saya bersedia melayani guru selama sisa hidup saya dan tidak pernah mengkhianati Anda. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia perlahan berkata, "Kamu ingin ikut denganku?" Zong Big Red dengan cepat terbang lebih jauh agar dia tidak dibunuh oleh klannya sendiri. Setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia segera mengangguk dan berkata, "Guru, selama Anda membiarkan si kecil ini mengikuti, saya akan melakukan apapun yang diminta guru. Baik itu membakar atau mencuri, saya mahir dalam segala hal. Saya tidak lebih buruk dari itu Suli Guo, guru. Tolong beri saya kesempatan, guru." Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat Zong Big Red. Lalu dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Angin menyelimuti Zong Big Red dan memasukkannya ke ruang penyimpanan Wang Lin untuk menemani Suli Guo.
Dia kemudian mengambil satu langkah dan melintasi jarak yang tak terukur untuk muncul di tempat roh Daois tersebar sedang bertarung melawan para penggarap penyakit hawar surga dari klan Guntur Pencar. Mantra memenuhi area tersebut. Saat Wang Lin muncul, matanya bersinar merah. Ji realem miliknya melesat seperti kilat merah, dan itu terlalu cepat. Itu mengalir ke dalam kepala seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama, menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Kemudian ia memasuki penggarap penyakit hawar surga yang kedua, menyebabkan kepalanya meledak. Rekan penggarap semangat tersebar, jaga dirimu. Saya pergi. Wang Lin mengambil langkah lain saat dia menarik jirilamnya dan menghilang tanpa jejak. Dia muncul dan langsung membunuh dua orang. Hal ini membuat takut orang-orang yang melawan roh Daois yang tersebar. Roh Daois tersebar tertawa terbahak-bahak. Saudara Wang, berhati-hatilah. Orang tua ini yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat kita bertemu lagi, kamu akan terkejut. Suara Wang Lin datang dari kehampaan saat dia meninggalkan domain Scatter Thunder Clan. Terkejut, roh Daois tersebar bingung, tapi dia tidak berpikir terlalu banyak saat dia mulai membalas dendam terhadap klan Guntur Pencar. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui sistem bintang kuno dan auranya dengan cepat menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Dia seperti manusia fana, dan kelima esensinya saling terkait sehingga auranya tidak menampakkan dirinya sama sekali. Seorang kultivator langkah ketiga seharusnya dapat menemukan saya dengan mudah, tetapi karena saya memiliki 5 esensi yang menutupi aura saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak orang. Jika seseorang benar-benar mencariku, aku seharusnya bisa bersembunyi sebentar. Saat ini aku harus segera memperbaiki gunturnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan spatial bending beberapa kali sebelum muncul di atas planet budidaya. Planet budidaya ini milik klan kecil sistem bintang kuno. Itu dipenuhi dengan manusia, dan ibu kotanya penuh dengan manusia. Jalanan ramai, dan tidak kurang dari 10 juta orang tinggal di kota ini. Saat dia muncul, rambutnya menjadi hitam dan terikat. Dia berpakaian putih dan memegang kipas di tangannya seperti seorang sarjana saat dia melangkah ke dunia fana yang aneh. Jalanan dipenuhi orang. Pria dan wanita tidak saling menghindari dengan pemandangan seperti yang mereka lakukan di planet Suzaku. Mereka semua berpakaian anggun dan sangat bersemangat. Ada juga kios-kios di tempatnya, meski hanya sedikit yang memiliki kursi terbuka, dan banyak orang yang berkumpul. Wang Lin bahkan mendengar seseorang membaca ketika dia melewati sebuah restoran. Adapun Xiu Yuhuan dari Sekte Zanyan, dia memiliki kepribadian yang aneh dan suka bergerak di dunia fana. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang petualangannya, dan begitulah cara dia bertemu dengan rekannya, Chu Yuexuan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kedua makhluk surgawi ini bertemu. Ceritanya akan glamor dan tak bertanding, jadi, kalian semua, dengarkan baik-baik. Wang Lin tersenyum. Kota fana di sistem bintang kuno sangat menarik. Sungguh luar biasa bagi manusia untuk berbicara tentang rasa tidak enak, meskipun sebagian besar hanya dibuat-buat. Namun, ini menunjukkan bahwa manusia di sini tidak asing dengan para pembudidaya. Saat dia memasuki kota ini, Wang Lin tahu bahwa ada banyak pembudidaya di sini tanpa menyebarkan akal sehatnya. Bahkan ada seorang pria dan wanita di restoran yang mendengarkan cerita tersebut dengan penuh perhatian. Ada hampir 100 petani di bagian timur ibu kota. Lebih baik begini karena membuat kekuatan hidup di sini semakin kacau. Berkat esensiku yang membantuku bersembunyi, aku akan baik-baik saja dalam waktu yang singkat. Ini seharusnya cukup waktu bagi saya untuk menyaring petir abadi ke dalam jiwa asal saya. Saya ingin tahu seberapa besar tingkat kerusakan saya akan meningkat. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju restoran. Ibu kota fana sangat besar dan populasinya padat. Lebih banyak orang yang tinggal di sisi barat dibandingkan 3 sisi lainnya. Wang Lin juga secara bertahap mengetahui bahwa orang-orang di sini tidak menggunakan perak dan emas sebagai uang seperti di planet Suzaku. Ada sesuatu yang disebut kristal fana, yang seperti perak dan emas bagi manusia, tergantung ukurannya. Kristal fana tidak berguna bagi para pembudidaya, tetapi karena kelangkaan dan keindahannya, kristal tersebut digunakan sebagai uang oleh manusia. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, sangat mudah untuk mendapatkannya. Dia berada di dalam ibu kota ketika sebagian dari jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan pergi ke bawah tanah.
Tidak ada yang memperhatikannya ketika dia menemukan urat kristal fana yang tersembunyi di bawah tanah. Dia mengitarinya dan menghaluskan sebagian pembuluh darahnya. Ketika bagian jiwa asalnya kembali, ada sejumlah besar kristal fana di dalam ruang penyimpanannya. Saat dia berjalan melewati kota, dia tidak menggunakan mantra apapun dan secara bertahap sampai di bagian barat kota. Ada banyak rumah di sini dan berantakan. Bahkan rumahnya pun tampak tua dan usang, seolah sudah lama tidak dirawat. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh pada diri mereka. Hampir setiap rumah mempunyai dahan daun yang digantung di bawah atap. Rupanya itulah kebiasaan unik tempat ini. Orang-orang yang berjalan di sini semuanya mengenakan pakaian sederhana dan berjalan cepat. Kedatangan Wang Lin tidak menarik perhatian siapapun. Setelah melihat-lihat, dia dengan mudah menemukan beberapa rumah untuk dijual. Setelah menemukan lokasi yang sangat padat, Wang Lin membeli sebuah rumah. Rumah ini berada di tengah jalan dan ada pohon besar di luarnya. Ada kedai mie di bawah pohon dan juga menjual arak beras. Keluarga miskin tidak bisa pergi ke restoran untuk minum, jadi mereka hanya makan mie dan secangkir arak beras untuk mengisi perut mereka. Senja tiba dan langit meredup. Sudah waktunya makan malam. Keluarga-keluarga di sini sangat bersemangat ketika mereka berbicara satu sama lain dan tertawa terbahak-bahak. Ada anak-anak yang bermain di jalan dan melempar batu-batu kecil. Wang Lin sedang duduk di depan pintu rumahnya dan tersenyum sambil memperhatikan semuanya. Saat dia membeli rumah tersebut, banyak tetangga yang datang untuk berbicara dengannya. Wang Lin sangat baik kepada mereka, dan kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa Wang Lin adalah siswa di sini untuk ujian. Dia tidak bisa tinggal di penginapan, jadi dia membeli rumah di sini untuk belajar menghadapi ujian tahun depan. Saat langit menjanjikan angsur menjadi gelap, pekerjaan yang melelahkan kembali ke rumah dan semuanya menjadi tenang. Cahaya bulan perlahan muncul. Pria di bawah pohon memperhatikan kedua pekerjanya sedang mengemasi kiosnya. Dia memegang pipa di tangannya saat dia mengambil langkah dan memandang Wang Lin memandang ke langit tidak jauh. Dia mengambil tawaran anggur dan berjalan menuju Wang Lin. Anak kecil, malam ini dingin, ini keinginan arak berasmu. Minumlah sedikit pada malam hari sambil belajar untuk menghangatkan tubuh. Jika nanti kamu menjadi kaya, kamu bisa membayarku kembali. Dia memberikan kendi itu kepada Wang Lin sebelum pergi bersama kedua pekerjanya. Wang Lin memegang kendi dan menemukan bahwa kendi itu masih setengah penuh. Dia tersenyum ke arah yang dituju lelaki tua itu dan hatinya terasa tenang. Dibandingkan dengan dunia yang kejam dan kejam, Wang Lin lebih menyukai ini. Cahaya bulan terus-menerus menjadi lebih kuat dan angin dingin terus-menerus datang. Angin bergema di seberang jalan dan dedaunan yang bergelantungan di rumah mulai bergetar. Angin ini sangat dingin dan menyatu dengan hujan sehingga membuat hujan semakin dingin. Batu-batu kecil di jalan tertiup angin dan debu beterbangan. Ini membuat segalanya tampak tertutup kabut. Setiap rumah tangga sudah menyalakan lampu minyak. Cahaya merembes keluar dari jendelanya, memberikan pesona tertentu pada area tersebut. Wang Lin mengambil kendi berisi arak beras dan melihat sekeliling sebelum kembali ke dalam. Rumah itu sangat sederhana namun sangat bersih. Saat pintu ditutup, suara angin terputus seolah-olah berada di dunia lain. Hampir tidak terdengar. Setelah menyalakan lampu, kerlap-kerlip cahaya membuat rumah tampak jauh lebih hangat dari sebelumnya, menyembunyikan kegelapan sebelumnya di sudut. Bahkan pikiranku sudah tenang di tempat ini. Wang Lin meletakkan kendi anggur di sebelah lampu minyak dan duduk. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jiwa asalnya mulai bekerja dengan cepat, membentuk kekuatan yang kuat. Itu seperti badai di dalam jiwa aslinya, tetapi tidak ada satupun yang dapat dideteksi oleh pun di luar. Wang Lin dengan tenang duduk di sana, tapi api di lampu minyak tampak bergerak. Sosok Wang Lin di bawah api mulai berputar. Ada pemandangan mengejutkan di benak Wang Lin. 8 naga guntur kuno meraung seperti orang gila dalam upaya keluar dari jiwa asalnya. Namun, jiwa aslinya seperti sangkar, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Bahkan dengan tingkat budidaya Wang Lin, tidak akan mudah untuk memahami dan menyerap 8 naga guntur kuno. Namun, selain esensi petir, dia juga memiliki esensi api. Saat 8 naga petir kuno bertarung, api biru muncul di jiwa aslinya dan mengelilingi naga petir kuno.
Setelah api mengunci 8 naga petir kuno, api mulai meneranginya. Burung vermilion mengitari 8 naga petir kuno dan terkadang pasokan api untuk meningkatkan kekuatan sambil menyempurnakannya. Jiwa asal Wang Lin sudah terbuat dari setengah naga guntur kuno. Guntur jiwa memenuhi asalnya dan naga guntur kuno ke-9 yang terdiri dari jiwa asal muncul. Ia mengitari 8 naga petir kuno, menunggu kesempatan untuk menyalakannya. Waktu perlahan berlalu. 8 naga guntur kuno mengeluarkan tangisannya di dalam api biru. Tangisan ini sepenuhnya terlindungi di dalam jiwa asal dan tidak ada satupun yang keluar. Rumah Wang Lin benar-benar sunyi, sama seperti rumah orang lain. Saat larut malam tiba, lampu dari rumah-rumah padam satu per satu. Hampir seluruh rumah di sisi barat padam, kecuali beberapa rumah saja. Suara samar datang dari luar rumah dan perlahan menjadi lebih keras hingga memecah kesunyian, namun tidak mengganggu. Gelombang dingin datang, tutup pintu dan matikan lampu. Sebuah suara perlahan datang dan pergi perlahan lalu kenyamanan kembali. Namun, saat orang itu pergi, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Tangannya terulur dan kendi anggur terbang ke tangan ini. Dia minum banyak. Anggur pedas masuk ke dalam perut dan panas memenuhi tubuhnya, meninggalkan sedikit rasa pedas di mulut. Lalu Wang Lin menutup matanya lagi. Energi asalnya melonjak dan semakin banyak api yang muncul di jiwa aslinya. Kekuatan api memasuki asalnya dan membuat lautan api semakin mengerikan. Itu mengirimkan anggur sampai hanya esensinya yang tersisa. Esensinya dipindahkan menuju lautan api yang menceritakan 8 naga petir kuno. Selama periode waktu ini, lautan api meletus dan mulai membakar lebih banyak lagi. Saat api berkobar, salah satu dari 8 naga petir kuno mulai menjerit sedih. Naga petir kuno itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Saat itu runtuh, naga guntur kuno ke-9 yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin menyerang seperti sambaran petir dan terhirup. Jiwa naga guntur kuno yang runtuh telah kehilangan semua perlawanan setelah disempurnakan secara menyeluruh oleh Wang Lin, kemudian menjadi bagian dari dirinya. Di dalam rumah, wajah Wang Lin memerah seolah dia baru saja mengonsumsi sesuatu yang sangat bergizi. Meski matanya terpejam, ada tanda guntur samar melintas di kelopak matanya. Ruangan itu sangat sunyi, tetapi api di atas meja berkedip-kedip dengan keras dan bayangan Wang Lin semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, api padam dan ruangan menjadi gelap seperti di luar. Hanya tanda guntur Wang Lin yang masih samar-samar memancarkan cahaya. Hanya 7 dari 8 naga petir kuno yang keras kepala yang tersisa, dan mereka berjuang dengan kekuatan yang kuat. Lautan api berubah dari 8 bagian menjadi 7 bagian, menyebabkan api yang ditahan oleh setiap naga kuno petir menjadi lebih kuat. Di bawah pembakaran yang hebat ini, 7 naga petir kuno menjerit sedih. Tidak butuh waktu lama bagi naga guntur kuno lainnya untuk runtuh dan diserap oleh Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin menyerang 6 naga guntur kuno yang tersisa. Dia menerobos api dan memulai pertempuran gila-gilaan untuk mempertahankan mereka. Malam membentang angsur berlalu dan matahari menutupi tanah, membangunkan kota yang tertidur. Namun sinar matahari datangnya agak terlambat karena lapisan awan gelap menghalangi sinar matahari, sehingga semuanya menjadi kabur. Gelombang guntur datang dari awan petir dan hujan deras mulai turun. Wang Lin membuka matanya sambil duduk. Saya telah menyerap 7 dari 8 naga petir kuno. Hanya satu yang tersisa. Mata Wang Lin berbinar. Awan hitam menutupi langit dan merobek sinar matahari saat hujan turun dari langit. Gemerisik hujan turun di atap, di jalan, dan di setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan. Di dalam rumah, warga terdengar jelas mendengar suara hujan di atap rumah mereka. Hujan mengalir di sepanjang tepi atap, membentuk tirai. Ranting-ranting dedaunan yang bergelantungan di pintu berdesir mengikuti hujan yang mengalir turun dan menyatu dengan tirai hujan. Bumi sepertinya sudah lama kering. Saat tetesan air hujan turun, banyak sekali debu yang ikut serta, namun sebelum debu tersebut terangkat tinggi, debu tersebut langsung terhempas kembali oleh air hujan yang turun, menjadi bagian dari kubangan lumpur. Pejalan kaki dengan cepat bergerak melewati hujan dengan mengenakan jam hujan, dengan kepala menunduk. Meski hujan, namun saat itu siang hari sehingga mereka tetap harus bekerja. Beberapa anak membuka sepanjang jendela dan melihat hujan sambil tertawa. Tawa mereka menyebar jauh di tengah hujan. Hujan ini turun karena Wang Lin.
Wang Lin mendorong pintu rumah dan merasakan udara lembab berhembus ke wajahnya. Itu sangat menyegarkan. Dia menatap hujan yang turun di langit dan gemuruh guntur dari awan. Mula-mula guntur itu terdengar jauh, namun suara itu segera mendekat hingga terdengar ledakan besar di dekat telinga. Hal ini membuat takut beberapa anak dan mereka tidak lagi berani berada di dekat jendela. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil kendi anggur dan minum. Dia tersenyum ketika dia melihat kehidupan fana yang familiar di hadapannya, anak-anak terutama mengingatkannya pada masa lalu. Suatu ketika di planet Suzaku, dia juga membungkuk ke jendela dan mengulurkan tangan agar hujan turun ke tangannya sambil berteriak riang. Sudah hampir 2000 tahun. Penggarap tidak tahu waktu, dan tidak banyak yang dapat mengingat usia mereka. Saya tidak dapat mengingat berapa umur saya. Wang Lin menyesap anggur lagi dan merasa sedih. Udara dingin sangat kuat saat menimpa tubuh Wang Lin. Dia diam-diam merenung sejenak, dan ketika dia hendak menutup pintu, ekspresinya berubah dan dia perlahan melihat ke langit. Langit masih tertutup awan gelap dan hujan menghalangi pandangan. Tentu saja, semua ini tidak mempengaruhi Wang Lin, dan dia melihat dua pedang terbang di langit cerah di atas awan gelap. Ada seorang pria dan seorang wanita di atas pedang terbang. Pria itu mengenakan pakaian berwarna biru dan sangat tampan. Tingkat budidayanya tidak rendah, di sekitar Nirvana Skrier. Wanita itu anggun dan mengenakan pakaian berwarna phoenix. Dia sangat cantik dan memancarkan aura seorang bangsawan. Di bawah mereka ada awan gelap. Dari lokasi mereka melihat ke bawah, mereka dapat dengan jelas melihat kilat bergerak di dalam awan dan mendengar gemuruh guntur. Yue Xuan, klan telah mengadakan pertemuan darurat. Tingkat memperkirakanmu tidak cukup tinggi, jadi jangan berani. Wanita itu memandang pria itu dengan lembut dan berbisik, saya akan mendengarkanmu. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan para tetua yang mengirimkan panggilan mendesak ini. Ini sangat jarang terjadi. Pria itu memasang ekspresi serius. Dia juga memiliki keraguan yang sama di dalam hatinya dan ingin berbicara ketika dia tiba-tiba melihat kekedamaian. Lengannya menghalangi wanita itu dan mereka berhenti di udara. Sinar cahaya hitam tersebar melintasi awan hitam. Angin hitam awalnya mengarah ke arah yang sama dengan mereka berdua, tapi begitu terdeteksi, angin berubah arah ke arah mereka. Hanya perlu beberapa saat hingga angin hitam mendekat, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul. Dia memiliki acuh tak acuh dan diam-diam menatap wanita bernama Yue Xuan. Murid mata pria yang menghalangi wanita itu mengecil dan dia mengatupkan tangannya. Salam, saudara Zhou. Wanita itu menampilkan senyuman lembut dan dengan lembut berkata, adik perempuan menyapa kakak Zhou. Nama muda bernama Zhou memiliki ekspresi yang rumit saat dia menariknya dan menatap pria berbaju biru. Dia dengan dingin berkata, klan Scatter Thunder telah dihancurkan. Ketua-tetua mereka telah dikalahkan dan hilang. Ini semua telah dikonfirmasi oleh Dewan Kedaulatan. Mereka mengirimkan perintah sistem bintang kuno untuk memberitahu semua klan. Panggilan mendesak ini adalah untuk mendapatkan pengumuman dari Dewan Kedaulatan. Grandmaster Dewan Sovereign Yun Luo menggunakan mantra ramalan hebat untuk menemukan penampilan dan jejak jiwa asal orang yang menghancurkan klan Guntur Pencar. Perintah pembunuhan sistem bintang kuno telah dikirim. Masalah ini sangat besar, aku khawatir bahkan orang seperti kita pun harus pergi mencari. Apalagi planet budidaya ini harus dicari dengan cermat. Jaga dirimu. Apa? Ekspresi pria bernama Yu berubah drastis dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Wanita di dekatnya juga kaget. Kepala tetua klan Guntur Penyebar dikabarkan berada di penyakit hawar surga kelima dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali para penggarap langkah ketiga. Kecuali jika pelakunya menyalakan langkah ketiga. Juga, klan Guntur Sebar memiliki ratusan ribu orang dengan banyak pembudidaya yang kuat. Bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Klan Scatter Thunder juga memiliki petir abadi yang telah ada sejak zaman kuno. Masalah ini, pemuda berbaju hitam hendak pergi namun berbalik dan dengan dingin berkata, ini belum dikonfirmasi, namun Dewan Kedaulatan mengatakan bahwa petir abadi telah dilahap oleh orang itu. Saat ini, seluruh sistem bintang kuno sedang mencari. Dewan Kedaulatan mengirimkan seorang tetua untuk mencari orang ini. Di bawah awan tempat hujan turun, Wang Lin perlahan menariknya. Matanya tenang saat dia duduk dan melihat ke samping. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia tiba-tiba, saya telah mengetahui begitu cepat.
Dewan Kedaulatan. Aku harus menyempurnakan naga petir kuno terakhir itu secepat mungkin dan kemudian menyatu dengan petir abadi. Wang Lin diam-diam merenung sambil menutup matanya. Api mengerikan di jiwa datangnya sedang mengirimkan naga petir kuno yang terakhir. Seiring berjalannya waktu, hujan di luar menjadi semakin deras. Awan gelap menutupi kota, menyebabkan bagian luar menjadi sangat gelap. Bahkan saat siang hari, tidak ada sinar matahari yang menembus awan. Setelah mencapai setengah hari, naga guntur kuno tidak mampu lagi menahan api Wang Lin. Ia tidur sebelum roboh dan diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, 8 naga petir kuno telah dimakan oleh Wang Lin dan telah menjadi bagian dari dirinya. Saat ini, jiwa asalnya tumbuh gila-gilaan. Apinya menghilang dan digantikan oleh guntur yang tak ada habisnya. Esensi guntur mulai tumbuh gila-gilaan dengan kecepatan yang menghancurkan bumi. Jiwa asal Wang Lin perlahan berubah dari bentuk naga guntur kuno menjadi sambaran petir. Sambaran guntur yang menghubungkan langit dan bumi. Kepala Wang Lin adalah langit dan kakinya adalah bumi. Sambaran petir ini sekarang sama dengan yang dimiliki oleh klan Guntur Sebar, Abadi. Saat sambaran petir mulai terbentuk sepenuhnya, awan di luar bergemuruh dan hujan semakin deras turun. Guntur sepertinya menjadi gila dan bergemuruh hebat. Seluruh planet budidaya dapat mendengar guntur mengejutkan yang keluar dari awan. Di kota kekuasaan, ada beberapa lelaki tua di paviliun yang menjulang tinggi. Hampir semuanya berada di tahap Nirvana Cleanser, dan salah satunya berada di tahap Nirvana Saterer. Saat mereka semua berdiri di dalam paviliun, mereka melihat awan yang berputar dan mendengarkan gemuruh guntur. Mereka semua menampilkan sesuatu yang aneh. Hujan ini datang terlalu tiba-tiba. Gunturnya juga tampak terlalu keras, tapi bahkan gabungan indera ketuhanan kita tidak menemukan apapun. Salah satu lelaki tua itu berkata, mungkin kami terlalu khawatir. Sayangnya, bahkan klan besar seperti klan Guntur Sebar telah dihancurkan dan kepala tetua mereka dibunuh. Melihat guntur di hadapanku, mau tak mau aku merasa ada yang tidak beres, tapi mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak. Orang tua Nirvana Saterer menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Tidak masalah siapa orang itu. Karena perintah pembunuhan sistem bintang kuno telah diberikan, selama keberadaannya ditemukan, dia pasti akan mati. Ada pegunungan besar di bagian timur planet ini. Di letaknya klan Yan Yan berada. Berbeda dengan klan Guntur Sebar, klan Yan Zhen hanyalah sekte kecil dan hanya menempati satu planet budidaya, seperti sekte di alam batin. Saat ini, di dalam klan Yan Yan, ada seseorang berambut putih berdiri di puncak gunung. Dia tampak sangat tua dan dia menatap ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia berbisik, mengapa saya merasa bencana akan segera menimpa. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Setelah membakar 8 naga petir kuno, dia melepaskan petir abadi. Saat dilepaskan, ia akan melepaskan diri dari tubuh Wang Lin. Namun, saat hendak bergerak, jiwa asal Wang Lin, yang telah menjadi sambaran petir, mengalir ke arah petir abadi dan mulai menyala seperti orang gila. Petir abadi meronta seperti orang gila. Ada keinginan di dalam petir abadi seperti jiwa seorang yang cerdas, dan itu memulai perjuangan sampai mati dengan Wang Lin. Gabungkan dengan saya dan jadilah bagian dari esensi guntur saya. Biarlah esensi guntur saya mencapai kesempurnaan, dan seiring dengan bentuk guntur yang menyertainya, tingkatkan tingkat penggerak saya. Perasaan ilahi Wang Lin melanda seperti badai dan merobek semua perlawanan yang dilakukan oleh petir abadi. Mantra Dao, sekering. Mata kanan Wang Lin bersinar dan 2 esensi petir yang berbeda di matanya mulai berputar. Tampil memancarkan perasaan setan. Angin bergemuruh, guntur menderu, dan hujan turun deras ke bumi. Tabir hujan tebal terbentuk di kota dan riak-riak menyebar ke seluruh kota. Hujan ini sangat deras dan sepertinya tidak ada habisnya karena terus turun. Untungnya, jalan-jalan tersebut memiliki saluran udara dangkal yang menyebabkan sebagian besar hujan keluar dari kota seperti sungai yang mengalir ke laut. Seharian penuh waktu hilang dalam hujan ini. Saat malam tiba, suasana tidak semeriah malam sebelumnya. Orang-orang tinggal di dalam rumah mereka dan tidak keluar. Mustahil untuk melihat awan di malam hari, tetapi kilatan yang sesekali muncul langit menyingkapkan dunia kepada semua orang. Ada angin dingin bercampur hujan. Angin dingin menderu-deru, menyebabkan hujan turun secara miring.
Cabang-cabang daun basah yang tergantung di depan setiap pintu mulai bergetar hebat. Beberapa tidak terikat dengan cukup baik dan talinya putus. Mereka mulai terbang tertiup angin seperti perahu yang sepi di lautan yang ganas. Beberapa terlempar ke langit, lalu berputar-putar di udara dan menghilang ke dalam kegelapan. Ada pula yang jatuh ke tanah dan mendarat di udara berlumpur. Mereka mencoba terbang lagi bersama angin, tapi kemudian sepatu bot berlumpur menghancurkan mereka, mendorong mereka kembali ke dalam lumpur. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri lagi. Guntur mulai mengaum pada saat ini, dan kilat menyinari kota. Pada saat ini, seseorang dapat melihat seorang lelaki tua setinggi Taoisme berdiri di tengah jalan dengan tangan di belakang punggung dan matanya bersinar seperti obor. Dia masih berdiri di atas daun dengan kaki mencurigakan. Separuh cuti masih berkutat di udara berlumpur seiring angin bertiup. Ada tanda aneh di antara kedua mahkota. Di belakangnya ada 7 petani parubaya, yang menandakan mereka dingin. Dengan lambaian tangannya, ketujuh orang itu segera mengepung lelaki tua itu dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya redup datang dari masing-masingnya dan membentuk benang seperti kilat yang terhubung ke tubuh lelaki tua itu. Ini membentuk sebuah gambar yang tampak sama dengan tato di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu menjadi pusatnya dan 7 sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Orang tua itu menutup matanya dan tiba-tiba membukanya kembali beberapa saat kemudian. Saat dia membuka matanya, cahaya dari tanda klannya mulai menyebar seperti kipas. Di saat yang sama, cahaya dari 7 orang di sekitarnya bersinar terang dan berkumpul di dalam tubuh lelaki tua itu, menyebabkan cahaya dari tanda klannya bersinar lebih terang. Saat cahaya dari tanda klannya menyapu rumah-rumah, lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Rumah-rumah tua dan kumuh ini tiba-tiba tampak seperti baru dan kemudian, dalam sekejap, menjadi favorit. Tidak hanya waktu di dalam rumah yang terbalik, bahkan manusia di dalam rumah pun menjadi lebih muda. Segera, mereka menghilang satu demi satu seolah-olah mereka belum pernah muncul di dunianya. Beberapa orang yang pernah tinggal di sini dan meninggal sejak lama tampaknya telah bangkit kembali. Kehidupan mereka dimainkan di hadapan orang tua itu. Wang Lin masih duduk di dalam rumah. Melahap petir abadi di dalam jiwanya telah mencapai momen kritis. Petir abadi berisi keinginan yang berjuang dengan panik dan mengeluarkan suara gemuruh, seperti guntur di luar. Namun, tidak peduli bagaimana ia mencoba melepaskan diri, ia tidak dapat keluar dari tubuh Wang Lin. Setelah jiwa asal Wang Lin menyalakan 8 naga guntur kuno, itu berubah menjadi sambaran petir. Itu seperti 2 sambaran petir abadi yang saling bertarung di awal waktu. Hanya satu yang tersisa, hanya satu yang bisa menjadi Raja Guntur sejati. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mulai bersinar. Ekspresinya tenang saat dia menunjuk dan segala sesuatu di dalam rumah mulai berubah seperti cermin. Itu terus terdistorsi hingga muncul suara retakan dan, akhirnya, semuanya hancur. Setelah melakukan ini, Wang Lin memejamkan mata dan mengabaikan dunia luar. Dia sekali lagi menyalakan dan memulai langkah terakhir menyalakan petir abadi. Di tengah hujan, lelaki tua itu bersandar pada Taoisme perlahan-lahan melihat ke seberang rumah. Ketika diterapkan melewati rumah Wang Lin, dia bahkan tidak memasukkan mata. Dia baru saja melihat seorang sarjana menghilang di dalam rumah dan digantikan oleh keluarga yang jauh lebih hidup. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengamati seluruh sisi barat kota. Setelah tidak menemukan apapun, lelaki tua itu dengan tenang membentuk segel, menunjuk ke antara mahkota, dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya dari tanda klannya menjadi lebih terang, dan ketika lelaki tua itu melihatnya lagi, kota itu telah menghilang. Waktu terus berputar dan medan perang kuno muncul di hadapan lelaki tua itu. 2 pasukan fana bertempur, mewarnai bumi menjadi merah tua. Orang tua itu tiba-tiba menutup matanya. Cahaya dari tanda klannya meredup hingga kembali normal. 7 pembudidaya di sekitarnya juga menarik tanda mereka. Kini wajah mereka sedikit pucat. Tidak ada yang bersembunyi di sini, ayo pindah ke lokasi lain. Orang tua itu berpose lengan bajunya dan melompat ke udara menembus awan gelap. Saat dia terbang ke langkah pertama, ke-7 pembudidaya mengikutinya. Pemandangan serupa tidak hanya terjadi di berbagai kota, tetapi juga di banyak planet di sistem bintang kuno. Setelah perintah sistem bintang kuno diberikan, setiap klan harus mematuhinya,
dan mereka telah memulai pencarian mendetail di setiap planet budidaya dan planet yang ditinggalkan. Orang-orang di sistem bintang kuno membentuk jaring raksasa. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tidak berubah sama sekali saat mereka pergi, matanya bahkan tidak terbuka. Deru petir abadi semakin melemah, begitu pula perjuangannya. Dengan awan yang masih memenuhi langit, kini pun hujan tak kunjung datang. Bahkan penjaga malam pun tidak muncul, dan yang terdengar hanyalah suara hujan yang turun. Dua guntur di dalam jiwa asal Wang Lin akhirnya menyatu. Petir abadi mengeluarkan gemuruh yang tidak diinginkan sebelum benar-benar dilahap oleh jiwa asal Wang Lin. Saat petir abadi dilahap, keinginan di dalamnya disempurnakan oleh Wang Lin dan menjadi satu dengan jiwa asalnya. Dia merasakan jiwa tiba-tiba bergetar, dan esensi gunturnya tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pertumbuhan ini tidak mungkin bisa dijelaskan. Hanya esensi guntur yang memungkinkan budidaya Wang Lin menerobos tahap pertengahan penghancur nirwana dan mencapai tahap akhir. Saat esensi gunturnya bergemuruh, budidaya Wang Lin akan langsung mencapai tahap akhir penghancur nirwana jika dia menggunakan gunturnya. Kekuatan esensi, dasar dari semua domain. Mendapatkan esensi berarti dia telah memahami semua hukum guntur. Tidak ada lagi batasan domain pada budidayanya, dan ini tidak pernah terjadi. Setelah keinginan petir abadi, pikiran Wang Lin bergemuruh. Kenangan terlintas di benakku. Ini adalah kenangan dari wasiat, kenangan akan petir abadi. Kenangan itu rusak seiring berjalannya waktu, jadi hanya 3 gambar yang muncul. Gambar pertama adalah runtuhnya sistem bintang. Keruntuhan menyebar ke seluruh domain bintang dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, mencakup wilayah yang jauh lebih besar dari alam dalam dan luar. Keruntuhan ini seperti berhenti. Dalam keruntuhan itu, banyak sekali makhluk yang binasa. Wang Lin melihat para pembudidaya dengan pakaian aneh, monster aneh, binatang nyamuk seukuran planet, dan dia bahkan melihat Ji Qiong dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia ingin terus melihat, sambaran petir sepertinya datang dengan panik dari tidurnya seolah-olah dia melarikan diri dari sesuatu, dan itu melintas melalui tidurnya. Ini adalah gambar pertama. Itu sangat singkat, tapi kejutan yang ditimbulkannya pada Wang Lin sangat besar. Kilatan itu adalah petir abadi. Namun, itu jauh lebih kuat daripada saat Wang Lin melahapnya. Pada gambar kedua, petir melayang di tangan seseorang. Dia setengah baya dan dia memiliki pandangan acuh tak acuh. Ada tato bunga di antara mahkota. Bunga itu memiliki 7 kelopak yang mewakili 7 warna. Sayangnya, petir dewa mengalahkan kuno ini tidak akan pernah kembali seperti dulu. Lupakan saja, aku akan mengirimmu keluar dan melihat apa keberuntunganmu. Pria parubaya itu memperbaiki dan mengubah tangan. Petir itu bergemuruh saat turun tanpa henti dan menghilang. Pengaturan gambar ketiga berada di atas kuil Scatter Thunder Clan. Ada sambaran petir yang menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah sudah ada sejak awal mula waktu dan akan tetap abadi. Ada 8 petani yang melayang di sekitar sambaran petir ini. Salah satu dari 8 orang itu adalah seorang lelaki tua, dan ada tanda petir di antara mahkota. Ketujuh orang lainnya semuanya mengenakan pakaian aneh yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sepertinya mereka masing-masing memakai sungai. Orang yang berdiri di depan, dia jelas-jelas pemimpinnya. Bahkan orang-orang dari klan Guntur Sebar memandang orang ini dengan rasa hormat dan sedikit rasa takut. Ada garis emas di sekeliling tubuh orang ini. Wang Lin merasa garis emas itu sangat familiar. Saya tidak menyangka dia akan berada di sini. Sayangnya, malang. Pemimpin itu bertekad dan memutar kepalanya. Saat dia berbalik, suara gemuruh di benak Wang Lin, pupil matanya mengecil, dan dia terkejut saat itu. Dia adalah. Gambar itu menghilang. Namun, gambaran orang yang berbalik sambil berbicara masih melekat di benak Wang Lin. Itu seperti sebuah jejak yang terukir di pikiran. Penampilan orang ini bernyanyi bagi Wang Lin. Dia yakin dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya, tapi ada cahaya 5 warna berkedip di tali kirinya. Wang Lin sangat familiar dengan cahaya ini. Sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah alam Ji 5 warna. Wang Lin hanya pernah melihat alam Ji 5 warna sekali. Sudah lama sekali di planet Suzaku. Itu milik Naduo dari planet 5 elemen. Saat Wang Lin melihat alam Ji 5 warna, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa alam Ji 5 warna ini sama dengan alam Ji 5 warna milik Naduo.
Bertemu Naduo telah membuka pintu ke alam Ji untuk Wang Lin. Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak hanya ada satu jenis Ji realem. Naduo adalah salah satu orang yang memburu si Tunan dan menjalani penyembuhan sebagai mumi di planet Suzaku. Wang Lin telah mengambil tasnya, dan setelah Wang Lin membalas dendam pada Zhao, orang ini berhasil menyusulnya. Meski gambar itu telah menghilang, mata Wang Lin bersinar. Dia sepertinya telah menemukan rahasia besar. Cahaya emas di sekitar orang itu seharusnya adalah Soul Laser. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan ketua-tetua selama pertempuran kita. Lalu ada alam Ji 5 warna Naduo. Mungkinkah para penggarap misterius ini tidak pergi tetapi menuju ke alam batin? Karena alasan yang tidak diketahui, Ji realem 5 warna miliknya berakhir di tangan Naduo. Bahkan Soul Laser tertinggal di planet Suzaku. Naduo pasti tahu banyak tentang ini. Planet 5 elemen. Naduo. Saat Wang Lin merenung dalam diam, matanya berbinar. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan melupakan semua ini. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pada saat ini, guntur dalam jiwa asal Wang Lin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu memenuhi tubuhnya dan membentuk poros yang bergemuruh keras saat berputar. Setiap kali diputar, itu akan menyebabkan setiap inci tubuh Wang Lin dipenuhi kekuatan guntur. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang yang terhormat, tetapi sambaran petir. Sambaran guntur yang menantang surga. Asumsi ini mengalami perubahan yang aneh pada saat ini. Perubahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di alam batin maupun alam luar. Jika dia hanya menggunakan kekuatan guntur ini, dia bisa menerobos dari tahap tengah penghancur nirwana ke tahap akhir. Namun, jika tidak menggunakan guntur dan malah menggunakan domain, api, dan energi asalnya sendiri, Wang Lin masih berada di tahap pertengahan nirvana saterer. Ini berhubungan langsung dengan fakta bahwa dia memiliki 5 esensi di tubuhnya. Hujan di luar rumah terus turun dan kilat terkadang menyambar langit. Wang Lin berdiri dan memegang jas hujan yang rusak di tangannya. Dia memakainya dan berjalan keluar pintu. Saat dia membuka pintu, kilat datang dan menghasilkan jalan yang gelap. Hujan menimbulkan kabut sehingga tidak memungkinkan untuk melihat jauh. Tidak ada cahaya yang datang dari rumah manapun, mereka jelas sudah tertidur. Sesekali terdengar tangisan anak-anak yang dibangunkan oleh suara guntur namun tak lama kemudian dibujuk kembali tidur oleh orang tuanya. Gemerisik hujan menimbulkan riak-riak di tanah yang berserakan dedaunan. Wang Lin berdiri di depan pintu dan memandang ke langit yang diterangi oleh petir. Dia kemudian mengencangkan jas hujan di sekelilingnya dan berjalan keluar. Tidak ada orang lain di jalan selain Wang Lin. Satu-satunya hal yang menemaninya dalam perjalanan yang sunyi ini, selain hujan, adalah angin. Hubungan antara bagian barat dan utara kota selalu sangat hidup. Jika cuaca bagus, bahkan saat larut malam, rumah pelacuran dan kasino akan selalu padat penduduk. Namun, di bawah hujan lebat ini, tempat ini menjadi sunyi. Hanya tempat-tempat yang berpura-pura menjadi restoran yang masih mendapat cahaya. Wang Lin perlahan berjalan melewati sisi barat kota dan tiba di luar sebuah restoran. Hanya ada 2 atau 3 orang di dalam dan pelayan itu memiliki bayangan yang membuatnya tampak seperti dia akan tertidur kapan saja. Wang Lin masuk ke restoran dan meletakkan kendi anggur di depan pelayan, mengeluarkan suara lembut. "Beri aku isyarat anggur." Ketika Wang Lin masuk, dia membawa angin dan hujan. Pria itu merasa kedinginan dan memandang Wang Lin. Dia menggerutu sebelum mengambil kendi anggur dari meja dan berjalan ke ruang belakang. Sesaat kemudian, dia meletakkan kendi anggur di depan Wang Lin dan dengan malas berkata, 3 kristal fana. Wang Lin meninggalkan uang itu dan menyesap anggurnya. Rasa familiar dan pedas masuk ke tenggorokannya dan berubah menjadi panas di perut. Anggur ini sangat kuat dan cocok untuk diminum saat seseorang ingin membunuh. Wang Lin sangat menyukainya. Sambil memegang kendi anggur, dia keluar dari restoran. Guntur bergemuruh dan kilat mencapai jalan di depan Wang Lin. Dia tidak kembali ke sisi barat kota tetapi berjalan menuju utara. Di malam hujan, dia terkadang minum seteguk anggur. Langkahnya memang tidak cepat, namun setiap kali melangkah, hujan seolah berhenti sejenak. Di langit utara ibu kota, lelaki tua berbaring Tao yang menggunakan mantra untuk mencari pergi dengan ekspresi muram. 7 orang lainnya yang mengikuti semuanya tampak lelah. Mereka telah mencari di banyak tempat malam ini, tetapi tidak menemukan apapun.
Jelas orang yang menunjuk klan Guntur Sebar tidak ada di sini. Elder, banyak orang telah berkumpul di domain bintang ini, tetapi tidak satu pun dari mereka menemukan apapun. Mungkin orang itu tidak ada di sini. Dia mungkin tidak berada di planet budidaya ini, tapi dia pasti berada di domain bintang ini. Kata lelaki tua itu dengan murung sambil berjalan di udara. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo meramalkan bahwa orang ini akan berada di domain bintang ini. Tidak akan lama lagi dia dapat menentukan planet ini dengan tepat. Jika kita bisa mendarat sebelum Grandmaster Yun Luo, kita pasti akan. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia sampai pada titik ini. Namun, pada saat ini, guntur menggema di udara dan tiba-tiba terjadi di langit. Pada saat itu, sosok yang mengenakan jas hujan dan memegang kendi anggur berjalan mendekat. Dia terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang melihatnya, begitu cepat sehingga tidak ada satupun dari 7 orang yang memperhatikannya sama sekali. Sosok ini tiba-tiba tiba 3 kaki dari lelaki tua Taoisme. Murid lelaki tua Tao itu menyusut dan matanya terisi konsistensi dan ketakutan. Dia tidak sempat melakukan apapun sebelum sosok itu menyesap wine di tangan lokasi dan tangan kirinya mendarat di antara alis lelaki tua itu. Dalam sekejap, suara gemuruh datang dari langit. Sebagian dari jiwa asal lelaki tua itu direnggut dan dikeluarkan dari tubuhnya. Saat jiwa bagian asal ini meninggalkan tubuh lelaki tua itu, Wang Lin mengambil langkah maju. Tangan kirinya meraih jiwa asal yang menjulur keluar lalu berjalan ke kedamaian. Saat ini, guntur baru saja berakhir dan suaranya masih menggema. Kemudian tibalah kilatan langit sekali lagi. Ketujuh memahami itu sama sekali tidak menyadari apapun. Bahkan lelaki tua yang terkulai Tao pun bingung tetapi segera pulih. Ini pasti akan menjadi suatu pahala yang besar. Ekspresi lelaki tua itu masih muram, tapi wajahnya pucat pasi. Sepertinya dia tidak memperhatikan apapun atau mengingat ketakutan yang dia rasakan. Dia mengambil satu langkah dan terus terbang ke depan. Saat petir menyinari bumi, sosok itu semakin menjauh dari 8 penggarap itu. Di tangannya ada jiwa asal yang tampak seperti orang tua. Orang tua itu mencoba meminta bantuan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kedelapan orang ini hanya perlu berpikir ulang untuk melihat ini, tapi mereka tidak menyadari hal yang sama sekali dan perlahan-lahan pergi. Wang Lin menyesap anggur sambil berjalan melewati udara berlumpur di jalan kota barat dan membuka pintu rumahnya. Dia masih memegang jiwa asal di tangan kirinya, dan saat dia masuk, tangan kirinya terjepit. Jiwa asal diam-diam runtuh dan semua ingatan diambil oleh Wang Lin. Wang Lin tidak akan sembarangan mengambil risiko membunuh orang tua yang tercakup dalam Taoisme, tetapi dia perlu mengetahui situasi saat ini di sistem bintang kuno. Dia telah menggunakan gunturnya untuk langsung memotong sebagian jiwa asal lelaki tua itu untuk mencari kenangan lelaki tua itu. Memang seperti yang kuduga, sistem bintang kuno telah mulai mencari dengan cermat. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo. Mantra orang ini mampu menghitung lokasiku. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ingatan ini, dia tidak hanya mengetahui tentang perburuan yang diminta oleh sistem bintang kuno, tetapi juga jaring pencarian yang mereka tempatkan. Sambil mencibir, Wang In menggantikan dan jiwa asal muncul di tangannya. Ini adalah jiwa asal dari kepala tetua klan Guntur Sebar. Matanya terpejam dan dia berada di ambang kematian. 5 jenis guntur lain yang menyertainya, selain guntur spiritual, harus diperoleh melalui jiwa asal dari kepala tetua. Ketika dia menggunakan 6 jenis guntur, dia tidak datang dari tubuhnya, dia memanggil mereka. Meski menghilang, mereka tidak hancur dan bisa dipanggil lagi. Sayangnya, ada 9 jenis guntur dan itu belum lengkap. Saya ingin tahu apakah menyelesaikan tanda guntur saya akan memungkinkan saya melewati tahap penyakit hawar surga dan mencapai langkah ketiga sebagai pengembang guntur. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Jiwa asal kepala tetua memasuki mulut Wang Lin sebagai aliran cahaya. Guntur bergemuruh di dalam jiwa asal Wang Lin saat jiwa asal kepala tetua benar-benar hancur. Pada saat ini, jiwa asal guntur Wang Lin bergerak. Setelah pertemuan kepala tetua, asal mula jiwa tiba-tiba berubah menjadi penampilan kepala tetua. Jiwa asalnya tiba-tiba membuka matanya, dan guntur menyambarnya. Guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan guntur spiritual.
Muncullah untukku 6 jenis guntur. Wang Lin telah mengirimkan surat wasiatnya, dan jiwa asalnya mulai bersinar terang. Jika bukan karena kenyataan bahwa tubuh ini mengandung cahaya, ia akan menghasilkan seluruh planet seolah-olah di siang hari. Di bawah cahaya yang ganas ini, keretakan muncul di jiwa asal Wang Lin, tapi itu tidak membahayakan dirinya. Bagian dalam celah itu benar-benar gelap, seolah mengarah ke dunia lain. Di bawah kehendak Wang Lin, kegelapan di celah itu mulai bergerak seperti kabut, dan terdengar suara gemuruh samar dari dalam. Dalam sekejap, 6 jenis guntur bergemuruh dan terbang keluar. Itu adalah hasil dari Scatter Thunder Clan yang dikumpulkannya selama puluhan ribu tahun. Mereka segera keluar dan berputar cepat di sekitar jiwa asal Wang Lin. Perasaan bengkak datang dari tubuh Wang Lin. Beruntung dia memiliki tubuh dewa kuno, karena jika dia adalah seorang kekuatan biasa, dia akan langsung meledak. Meski begitu, ada untaian guntur yang keluar dari pori-pori Wang Lin. Hal ini menyebabkan pakaiannya bergerak tanpa angin, dan guntur bergerak ke seluruh ruangan. Oleh karena itu, guntur di luar menjadi semakin gila dan bergemuruh dengan keras. Perubahan drastis ini menyebabkan Wang Lin membuka matanya. Penilaianku salah. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan tubuhnya menghilang dari rumah. Dia bergerak melintasi langit yang bergemuruh dan langsung muncul di pegunungan tak berujung di bagian selatan planet ini. Gunung-gunung yang tak berujung saling terhubung, sehingga mustahil untuk melihat di mana titiknya. Pegunungan tersebut ditutupi oleh banyak hutan kuno raksasa yang dipenuhi binatang buas. Wang Lin muncul di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Saat dia muncul, dia menggantikan tangannya dan cahaya terdistorsi di sekelilingnya sehingga dia bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Di bawah cahaya, Wang Lin duduk, membentuk segel dengan tangan, dan mulai memperkenalkannya seperti orang gila. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia dapat menampung 6 jenis guntur di dalam jiwa asalnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa asalnya tidak dapat memakannya dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, guntur pun keluar dari tubuhnya. Gunturnya lemah, tapi itu cukup untuk menarik perhatian beberapa pembudidaya di planet ini. Ketika Wang Lin meninggalkan rumah, ekspresi para penggarap di paviliun di kota pemerintahan semuanya berubah. Mereka samar-samar menyadari kekuatan guntur yang mengejutkan, tetapi ketika indera ilahi mereka menyerbu, mereka tidak menemukan apapun. Namun, semua pihak yang mengotak-atik ini sangat pintar dan segera menyadari kebijaksanaan. Tidak masalah jika ini adalah orang yang membantai klan Guntur Pencar. Orang ini pasti punya agenda tersembunyi untuk bersembunyi di sini. Orang tua Nirvana Saterer memasang ekspresi muram. Matanya berbinar dan dia berlari ke angkasa. Sisanya menyusul. Bukan hanya dia, lelaki tua itu terpaku Tao yang akal ilahinya terbelah hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik. Matanya menampilkan sedikit aneh saat dia kembali tanpa mengucapkan kata pun dan indera keilahiannya mulai mencari dengan cermat. Demikian pula di bagian barat planet ini, ada sekelompok penambang berkulit putih. Mereka telah mencari di seluruh sisi barat planet ini dan tidak menemukan apapun. Saat mereka hendak pergi, ekspresi pria parubaya yang menjadi pemimpin berubah dan dia berubah arah tanpa ragu-ragu. Dalam domain bintang melambangkan sistem bintang kuno hiduplah salah satu klan kuno besar, klan Misti. Jauh di dalam domain bintang berperang, ada sebuah planet biru. Di dalam planet biru ini ada sebuah danau setenang cermin. Itu sangat indah. Ada sebuah pulau di tengah danau dengan 2 atau 3 paviliun elegan dibangun di atasnya. Mereka dikelilingi oleh banyak bunga yang mengeluarkan aroma harum. Angin akan menimbulkan riak di danau dan meniupkan wangi bunga ke jarak. Ada seorang wanita berpakaian hitam duduk di luar paviliun. Dia mengenakan sutra hijau menutupi kepalanya, dan menyebabkan rambut berkibar. Wajahnya tertutup sutra hijau, jadi mustahil untuk melihatnya. Tangannya seperti batu giok dan ada bola air yang mengeluarkan uap air bergerak di atas danau. Bola udara itu dipenuhi kekacauan dan cahaya. Bagian dalamnya terpelintir dan terdistorsi hingga sosok pria berbaju putih yang mengeluarkan aura sama muncul. Saat bola udara berputar, sosok itu menjadi semakin jelas. Melihatnya lebih dekat, itu adalah Wang Lin. Tepat pada saat ini, mata wanita berbaju hitam bersinar di balik sutra hijau. Bola udara itu meledak menjadi tirai udara. Tirai udara menampilkan bintang domain, dan di domain bintang itu hanya ada satu planet budidaya.
Wanita berpakaian hitam dengan lembut berkata, beritahu para tetua Dewan Kedaulatan bahwa Yun Luo telah menemukan orang yang menghancurkan klan Guntur Pencar. Dia ada di sini. Saat dia selesai berbicara, 3 sosok samar-samar muncul dan menggenggam tangan mereka pada wanita itu sebelum menghilang. Tidak lama kemudian semua penggarap sistem bintang kuno di planet Wang Lin mendapatkan perintah Dewan Kedaulatan dan mulai berkumpul. Pada saat yang sama, ada jurang dalam celah spasial. Tempat ini gelap sepanjang tahun dan selalu dipenuhi energi dingin. Makhluk hidup apapun yang tersedot akan langsung binasa. Namun, jauh di dalam kegelapan dan energi dingin dari celah tersebut, duduklah seorang pria parubaya. Dia memasang ekspresi muram saat dia duduk di sana dan tempatnya. Setiap kali dia menghirup, energi dingin yang tak ada habisnya akan berkumpul. Suara berderak bergema saat es terbentuk dan seketika runtuh menjadi energi yang diserap oleh pria ini. Ada bola cahaya putih tergeletak di hadapannya. Cahaya putih tampak mengandung jiwa, tapi mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya dengan jelas. Perlahan-lahan berputar, dan garis-garis putih samar terbang keluar dan dihirup oleh pria parubaya. Setelah sekian lama, pria parubaya itu perlahan membuka matanya dan melihat cahaya putih di hadapannya. Dia memintanya, roh Dao peringkat 6 sungguh luar biasa. Saya menyerap 60%, tapi samar-samar saya sudah merasakan tanda-tanda menembus tahap awal Nirvana Void. Meskipun saya masih jauh dari terobosan baru, tapi itu adalah perasaan yang sudah lama tidak muncul. Keempatnya alam hampa, Nirwana, roh, Arcane, Tribulan. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mendongak. Sinar cahaya merah menembus dan menembus ke dalam celah. Tiba-tiba muncul di hadapan pria parubaya. Lampu merah memberikan semuanya, dan ada selembar kertas berwarna darah di tengahnya. Tuan Simo, perintah dari Dewan Kedaulatan di dalam. Tangkap orang yang menghancurkan klan Guntur Sebar untuk mendapatkan roh Dao peringkat 6 sebagai hadiah. Bunuh dia dan kamu hanya akan mendapatkan roh Dao peringkat 9. Suara suram bergema dari kertas darah. Pria parubaya ini adalah salah satu melewati langkah ketiga yang mendaki Tuosen ketika Wang Lin memasuki sistem bintang kuno. Tuan Simo. Mata Tuan Simo berbinar dan tangannya menggenggam tangan ke kertas darah. Dia menghancurkan kertas itu dan kemudian gas merah memasuki lengannya. Masalahnya sederhana, avatarku sudah cukup. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan ilusi keluar dari tubuhnya. Avatar ini tampak bertahan seperti dia, tetapi budidayanya bukan pada langkah ketiga, melainkan penyakit hawar surga kelima. Avatarnya menyempit dan menghilang dari celah spasial. Sedangkan Wang Lin, dia bersembunyi di dalam pegunungan, mengabaikan semua pembudidaya yang mencarinya di planet ini. Mengabaikan sinar cahaya yang terbang di atas kepalanya, dia menutup matanya dan mulai menyempurnakan 6 jenis guntur seperti orang gila. Yang pertama dia sempurnakan adalah guntur spiritual. Dia sudah memiliki banyak, dan tidak butuh waktu lama untuk menyerap semua guntur spiritual yang dikumpulkan oleh klan Guntur Pencar. Hasilnya, guntur spiritualnya sangat kuat. Perlahan-lahan berputar di sekitar jiwa asal Wang Lin. Setiap kali melakukan rotasi, itu akan membuat jiwa asalnya tumbuh, dan tingkat ketajamannya akan sedikit meningkat. Budidaya gunturnya berkembang menuju puncak penghancur nirwana. Sulit untuk mencapai nirvana saterer dalam 10.000 tahun, apalagi menerobos lebih jauh. Waktu budidaya Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan monster tua itu. Dia mengandalkan buah Dao untuk mencapai tahap penghancur nirwana, dan kemudian pada guntur. Meskipun demikian, itu tidak dapat meningkatkan tingkat kerusakannya terlalu banyak, kecuali sejenis guntur telah selesai. Namun, Wang Lin tidak tahu. Apakah dia bisa memasuki yang ketiga setelah 9 jenis guntur selesai? Dia merasa segalanya tidak akan meratakan ini. Bagaimanapun, dia memilih untuk tidak memasak Joss Flames. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa membuat Joss Flames. Keputusan Wang Lin tegas. Setelah menyerap guntur spiritual, jiwa mulai membuka mulut dan mulai memperluas 5 jenis guntur lainnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Pada hari ini, lebih banyak lagi penggarap sistem bintang kuno yang berkumpul di sini. Tidak kurang dari 100.000 petani. Ada banyak yang kuat di sini, dan sangat sedikit orang lemah yang dikirim. Seluruh planet budidaya telah digeledah secara gila-gilaan oleh para pembudidaya ini.
Pencarian telah memaparkan seluruh planet ke dalam dan keluar. Bahkan pegunungan telah dicari inci demi inci oleh para pembudidaya ini, namun pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun. Beberapa musuh telah berjalan melewati Wang Lin dan menyapu daerah itu berkali-kali dengan indera ilahi mereka, namun tidak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Saat Wang Lin duduk di sana, dia telah menyatu sepenuhnya dengan lingkungan ini. Setiap kali muncul atau perasaan ilahi seseorang lewat, indera mereka akan terdistorsi, sehingga mereka tidak akan mendeteksi Wang Lin. Auranya sudah lama menyatu dengan pegunungan, jadi mustahil membedakannya. Guntur surgawi telah berhasil disempurnakan dan menjadi salah satu guntur yang menyertainya. Earth Thunder juga telah berhasil dilahap oleh Wang Lin beberapa jam yang lalu. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang jenis guntur keempat, guntur asal. Origin Thunder ini dibentuk oleh energi asal dunia. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin selama 3 jam, ia bergetar dan tidak bisa menahannya lagi. Saat ini ada 4 jenis guntur yang menyertai di sekitar jiwa asal guntur Wang Lin. Saat keempat jenis guntur yang menyertainya berputar, jiwa asalnya menjadi lebih kuat, dan budidaya gunturnya semakin mendekati puncak penghancur nirwana. Guntur magnetik, aku memerintahkan kamu sebagai guntur surga untuk menjadi guntur pendampingku. Perasaan ilahi Wang Lin meraung. Jenis guntur yang menyertainya yang kelima, guntur magnetik, sangat aneh. Itu mengandung gaya magnet yang kuat dan mengeluarkan gaya tolak yang kuat. Untuk menyerapnya sepenuhnya, dia harus memperbaikinya selama beberapa hari dan perlahan-lahan menghilangkan gaya tolaknya hingga menjadi miliknya. Namun, Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Melihat guntur magnetik bertarung dengan keras, dia memancarkan dingin dan 4 jenis guntur yang menyertainya di sekitar jiwa asalnya turun. Mereka membentuk kekuatan yang dahsyat dan diluncurkan dengan gaya magnet. Terdengar suara gemuruh yang keras dan guntur magnetik bertahan sesaat sebelum runtuh. Saat itu runtuh, jiwa Wang Lin menyalakan guntur magnetik. Namun, karena kenyataannya ia tidak diserap tetapi dimakan setelah runtuh, ia jauh lebih lemah dibandingkan jenis guntur lain yang menyertainya. Namun, Wang Lin tidak terlalu mempedulikannya. Setelah 5 menyerap jenis guntur yang menyertainya, mereka berputar dengan cepat di sekitar jiwa asalnya. Pada saat itu, budidayanya menerobos dari tahap akhir penghancur nirwana ke puncak penghancur nirwana. Ketika budidaya gunturnya mencapai puncak nirvana saterer, jiwanya berkembang pesat sebelum menggedor jenis guntur keenam yang menyertainya, Dao Thunder. Klan Scatter Thunder telah menemukan Dao Thunder di alam batin. Hanya para penggarap alam batin yang mengolah Dao dan dapat membentuk niat Dao. Beginilah cara Dao guntur terbentuk. Jika guntur ini menolak, Wang Lin tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Jiwa asalnya tiba dengan momentum pasukan besar, tetapi Dao Thunder secara tak terduga tidak melawan sama sekali. Niat Dao yang rumit datang dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam guntur. Wang Lin merasa bahwa jiwa-jiwa ini sangat familiar. Mereka semua adalah penggarap alam batin. Jiwa-jiwa ini juga merasakan niat Dao Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Tanpa perlu Wang Lin menyalakannya, Dao Thunder terintegrasi dengan miliknya sendiri. Integrasi sempurna. Keenam jenis guntur yang menyertainya dimakan dan berputar dengan cepat di sekitar esensi guntur Wang Lin. Budidaya gunturnya telah mencapai puncak penghancur nirwana. Matanya tiba-tiba terbuka, dan pada tanda petir di matanya, 6 jenis petir yang menyertainya berputar. Gemuruh tak berujung datang dari guntur di langit. 100.000 pembudidaya di planet yang mencari Wang Lin segera menyadari perbedaan guntur. Indra ilahi mereka menyatu dan meliputi seluruh planet, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Jika bukan karena Sekte Yanzhen yang menghentikan mereka, para pendukung ini akan mengabaikan semua kehidupan di planet ini dan memberi penghargaan kepada seluruh planet untuk memaksa Wang Lin keluar. Sinar cahaya memenuhi langit. Ada berkolaborasi di mana-mana. Wang Lin memilih. 6 jenis guntur yang menyertainya sudah lengkap, tapi ini bukanlah akhir. Dia masih membutuhkan 3 jenis guntur lagi untuk melengkapi esensi gunturnya. Namun, dia tidak tahu kemana harus mencari 3 sisanya. Kalau soal guntur, kita harus mengikuti aturan dan mencarinya. Kalau ku bilang mereka mengiringi guntur, maka itulah yang akan terjadi. Wang Lin tidak pernah mengikuti aturan.
Karena dia tidak tahu apa itu 3 jenis guntur yang menyertainya, dia hanya akan membuatnya sendiri. Saya ingin melihat apakah saya dapat mencapai langkah ketiga dengan bantuan esensi guntur saya mencapai penyelesaian. Mata Wang Lin bersinar merah dan Ji Realemnya melesat. Ji Realem adalah janji ilahi dan juga guntur. Saya tidak peduli apa janji ilahi sebelumnya, sekarang Anda adalah Ji Thunder dan guntur pendamping ketujuh saya. Aku, Wang Lin, adalah guntur surga. Kata-kataku adalah perintah yang kamu ikuti seumur hidup. Ji Thunder, kembali. Di bawah kehendak Wang Lin, Ji Thunder bergemuruh dan menyerang mata ancaman. Itu menembus mata kanan ini dan membekas di pupilnya. Itu menjadi jenis guntur pendamping ketujuh. Pada saat ini, di dalam mata kanan Wang Lin, ada 7 jenis guntur yang berputar di sekitar esensi gunturnya. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Wang Lin sudah bergabung dengan pegunungan. Letusan guntur menyebar ke seluruh pegunungan dan seluruh benua. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan, dan guntur yang tak berujung terjadi di seluruh benua. Guntur ini tidak melukai manusia, tapi sangat terang. Para penggarap yang mencari Wang Lin semuanya terkejut dan kemudian menjadi bersemangat ketika mereka mulai mencari sekali lagi. Ada beberapa penggarap pada tahap penyakit hawar surga yang bekerja sama, menyebabkan indera ilahi mereka meningkat pesat. Kodok petir, Anda adalah binatang buas dan memiliki garis keturunan Anda sendiri. Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan meskipun tingkat terobosan Anda tidak tinggi, Anda telah mengembangkan sifat menentang saya. Hari ini, sebagai penguasa guntur, aku memberikan gelar guntur pendamping jenis ke-8, guntur garis darah. Saya tidak peduli apa jenis guntur terpanas di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi guntur pendamping tipe ke-8 yang abadi. Perasaan ilahi Wang Lin sangat kuat, dan ketika menyebar, katak guntur yang terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya muncul. Katak guntur mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian berubah menjadi sambaran petir yang menyerang mata kanan Wang Lin. Dalam sekejap, katak guntur menghilang dan sambaran petir garis keturunan muncul di mata kanan Wang Lin. 8 jenis guntur yang menyertainya berputar di sekitar esensi gunturnya. Sekarang dunia berubah warna dan awan berhamburan. Bukan hanya bumi, bahkan langit pun dikelilingi guntur. Gemuruh-bergemuruh menyebar dan mengejutkan pikiran semua petani di sini. Saat ini langit sedang bergemuruh, dan bumi juga bergemuruh. Ruang di antaranya dikelilingi oleh guntur. Ada tarikan-menarik antara guntur dari langit dan guntur di bumi. Kilatan guntur yang menghubungkan langit dan bumi muncul. 100.000 petani yang mencari Wang Lin tidak lagi bersemangat, tapi ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Menyaksikan guntur bergemuruh, hati mereka mulai bergetar. Jenis guntur terakhir. Saya tidak dapat menemukan guntur pengiring jenis terakhir ini di dunia ini, tetapi sepanjang hidup saya selalu menantang surga. Aku menolak untuk tunduk pada takdir, dan aku akan menjadi penguasa dunia. Aku akan menghancurkan langit ini dan menghancurkan bumi ini. Saya telah bertekad melawan surga demi jiwa istri saya dan mencuri dari waktu. Saya telah menjalani hidup saya sebagai seorang yang berani menentang surga. Meski berdarah-darah, saya tidak menyesal. Saya, Wang Lin, telah berkeliling dunia selama 2000 tahun, namun hati saya tetap tenang. Saya mencari hati yang menentang surga dan saya memupuk keinginan yang menentang surga. Karena saya tidak dapat menemukan bentuk terakhir dari guntur yang menyertainya, maka saya akan menggunakan seluruh hidup saya dalam kompak untuk membentuk guntur penentang. Guntur penentang ini belum pernah lahir sebelumnya, tetapi hari ini, dengan perintah saya, dunia ini akan melahirkan guntur penentang yang akan menggantikan jenis guntur penyerta ke-9 di masa lalu dan menjadi satu-satunya jenis guntur 9, guntur penentang. Keinginan Wang Lin dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Tubuhnya seluruh pohon pinus, dipenuhi keinginan yang menantang surga. Matanya seperti guntur, dan auranya melesat ke langit. Hatinya mengandung tantangan dan berjuang langsung melawan takdir. Apa yang terjadi di 7 juta dunia sedikit menjawab keraguan saya. Jika surga tidak peka, maka kita yang membelinya harus menolak. Jika dia tidak peduli, mengapa dia harus mengendalikan seluruh kehidupan dan kehidupan? Suara Wang Lin meraung, dan guntur yang tak berujung menggemuruh. Guntur membentuk danau guntur raksasa dan menyebar ke segala arah.
Kilatan guntur yang belum pernah muncul sejak awal mula lahir dari kata-kata Wang Lin. Itu tidak terlihat dan tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Hanya mereka yang memiliki keinginan melawan yang dapat mendeteksinya. Ketika guntur ini tiba-tiba muncul, ia menyerang mata kanan Wang Lin. Isinya perjuangan melawan takdir dan surga. Itu terintegrasi dalam sekejap. Di mata kanan Wang Lin, 9 jenis guntur pendamping di sekitar esensi gunturnya telah lengkap. Saat mereka berputar, mereka membentuk tato guntur di mata kanan Wang Lin. Saat tato guntur terbentuk, kekuatan guntur yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wang Lin seperti letusan gunung berapi yang tak ada habisnya. Saat gemuruh bergema, sebuah gerbang ilusi raksasa tiba-tiba muncul di hadapan para penggarap yang terkesima di planet ini. Gerbang ini tidak terbatas dan sepertinya merupakan bagian dari surga itu sendiri. Itu seperti pintu surga, dan jika seseorang bisa membukanya, mereka bisa meninggalkan dunia ini. Langkah ketiga, gerbang kekosongan besar. Beberapa petani segera mengenalinya, dan ekspresi mereka berubah. Ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Saat pintu itu muncul, Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang darinya. Seolah-olah semua yang dia miliki hanyalah debu jika dibandingkan dengan itu. Bahkan jika aku tidak bisa memecahkannya, aku harus mencobanya. Pada saat ini, Wang Lin tidak lagi menyembunyikan dirinya tetapi mengangkat tangannya dan menariknya ke bawah. Pembatasan yang disembunyikannya telah dibuka dan dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Esensi guntur bersinar terang di mata ancaman dalam bentuk tato guntur, dan Wang Lin meraung. Esensi petirku, buka gerbang ini. Tato guntur muncul. Saat dia berbicara, cahaya terang muncul di matanya dan keluar dari tubuhnya. Tato guntur raksasa setinggi 10,0 kaki muncul. Tato guntur bergemuruh keras dan memicu guntur dunia. Itu adalah penguasa guntur. Itu adalah tato guntur yang diciptakan Wang Lin dengan memadatkan budidaya gunturnya. Buka gerbang ini untukku. Wang Lin meraung sambil mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang menopang tato guntur, lalu dia menyerang gerbang raksasa. Wang Lin sudah menjadi sambaran petir. Tubuhnya, jiwa asalnya, pikirannya, semuanya telah berubah menjadi sambaran petir yang menantang surga. Guntur ini bergemuruh saat ia melaju menuju gerbang kekosongan besar. Ia bergerak semakin cepat saat semakin dekat. Puluhan ribu penggarap semuanya tidak bergerak saat mereka menatap pemandangan ini. Mereka membeku karena ketakutan dan pikiran mereka gemetar. Setelah membuka pintu ini, Wang Lin bisa mencapai langkah ketiga. Wang Lin langsung mendekati gerbang, dan tato guntur tanpa ampun gerbang. Gemuruh yang mengguncang surga menggema di seluruh dunia. Bahkan ruang angkasa sendiri bergetar dan menyebar jauh. Guntur Wang Lin tiba-tiba mendarat di gerbang dan mulai runtuh. Kekuatan ini dapat menghancurkan dunia. Isinya esensi guntur Wang Lin dan semua guntur yang menyertainya. Saat gempa terjadi, guntur tiba-tiba runtuh. Tubuh Wang Lin muncul dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan tolak dan dia jatuh ke tanah. Gerbang kekosongan besar tidak bergerak sama sekali. Wang Lin tiba-tiba bangkit dan menyerang sekali lagi sambil mengaum. Tangannya membentuk segel dan tato guntur muncul sekali lagi. Guntur tubuhnya melonjak ke dalam tato guntur, menyebabkannya tumbuh hingga puluhan ribu kaki. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia menyerang gerbang kekosongan besar. Buka untukku, membuka. Suara Wang Lin menyebar ke seluruh planet budidaya dan menggemparkan hati 100.000 petani di sini. Mereka tercengang saat Wang Lin menyerang gerbang kekosongan besar sekali lagi. Mereka ketakutan. Jika itu mereka tidak akan memiliki keberanian untuk berusaha melakukan kekuatan seperti ini. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia dan gelombang kejut menyebar. Guntur Wang Lin runtuh sekali lagi dan suara letupan bergema dari tubuhnya. Dia batuk darah, tubuhnya berlumuran darah, dan dia jatuh kembali ke tanah sekali lagi. Gerbang kekosongan besar tidak berubah sama sekali, tidak ada tanda-tanda pembukaannya muncul, dan itu akan menghilang dari dunia. Aku tidak akan menyerah seperti ini. Mata Wang Lin memerah dan dipenuhi kegelapan. Saat gerbang itu hampir menghilang, dia menutupnya sekali lagi. Tangannya membentuk segel dan guntur dari langit dan bumi mulai melonjak ke arah. Saya adalah penguasa guntur. Semua guntur di langit berbintang ini, kumpulkan untukku. Saat kata-kata Wang Lin bergema, semua guntur di planet ini berkumpul di suatu tempat.
Guntur bahkan datang dari luar planet dari jarak 50 km, 500 km, 5.000 km, 50.000 km, 500.000 km, 5 juta kilometer jauhnya. Guntur tak berujung muncul dalam jarak 5 juta kilometer dari tempat Wang Lin berada dan mempengaruhinya. Saat ini, Wang Lin telah menjadi pusaran besar dan menarik semua guntur untuk datang kepadanya. Guntur melonjak ke dalam tubuhnya dan membentuk tato guntur raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Tato guntur bergemuruh, isinya keengganan Wang Lin. Setelah muncul, ia menyerang gerbang untuk ketiga kalinya saat Wang Lin meraung. Guntur itu sangat menggetarkan ketika dipanggil dengan gerbang kekosongan besar yang akan menghilang. Pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar hebat dan tato gunturnya runtuh. Kejutan yang tak terlukiskan menyebar dengan gila-gilaan. Wang Lin batuk darah dan darah keluar dari tubuhnya. Dia terlempar jauh oleh gelombang kejut. Namun, gerbang yang tidak bergerak itu juga bergemuruh dan tiba-tiba terbuka hanya celah kecil setelah terkena sambaran petir yang berisi keinginan Wang Lin yang menantang surga. Meskipun celah ini sangat kecil, namun tetap terbuka. Meskipun masih jauh dari pembukaan sepenuhnya, hal ini memberi harapan kepada Wang Lin. Gerbang tanpa batas itu perlahan menghilang. Tubuh Wang Lin terdorong oleh dampaknya dan dia mendarat dengan keras di tanah. Setelah hening sejenak, tidak diketahui siapa yang berteriak lebih dulu, tapi terjadilah semua orang yang berkumpul di tempat Wang Lin jatuh. Membunuh. Orang ini tidak berhasil menembus langkah ketiga dan terluka parah. Membunuhnya akan menjadi pahala yang besar. Dia adalah orang yang menghancurkan klan Guntur Sebar. Bunuh dia dan namamu akan tersebar ke seluruh sistem bintang kuno. Orang ini sangat kuat, jadi kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk pulih. Kita harus segera membunuhnya. Saat suara gemuruh menggema, 100,00 petani mulai bergerak. Mereka menggunakan mantra dan harta saat menyerang Wang Lin. Langit ditutupi oleh cahaya harta karun dan mantra. Mereka membentuk aura destruktif yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Meski terluka, dengan kelicikannya, dia sudah bersiap. Ketika serangan tiba, Wang Lin menekan tanah dan mengangkatnya dengan suara gemuruh. Seluruh pegunungan bergemuruh dan guntur memenuhi wilayah tersebut. Wang Lin berangkat ke udara, dan gunung itu naik ke udara bersamanya. Binatang buas yang tak terhitung banyaknya melarikan diri dengan panik dan sejumlah besar pohon tumbang, menimbulkan awan debu yang mengerikan. Adegan ini sangat mengejutkan hingga menyebabkan teror muncul di mata para penggarap di sekitarnya sekali lagi. Adegan ini cukup mengejutkan. Pegunungan yang ditutupi oleh guntur dan terangkat ke udara. Wang Lin meraung saat dia memegang dan pegunungan terbelah menjadi gunung guntur yang tak terhitung banyaknya yang tersebar ke segala arah. Harta dan mantra yang melanda pegunungan guntur yang tak terhitung banyaknya, menciptakan getaran yang menggelegar. Kultivator dalam jumlah besar tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan dihantam oleh pegunungan guntur. Mereka batuk darah dan tubuh mereka roboh. Jiwa asal beberapa orang juga hancur total. Namun, jika hanya ini saja, itu tidak akan menunjukkan metode Wang Lin. Meskipun Wang Lin terluka, dia telah terluka oleh gerbang kekosongan besar, dan budidaya gunturnya harus mencapai puncak penghancur nirwana untuk dapat memanggil gerbang kekosongan besar. Kultivator biasa tidak layak dianggap serius di matanya. Pegunungan guntur, tampung gunturku dan ubah menjadi guntur penyegel untuk menyegel semuanya. Meskipun ini tidak cukup untuk menyegel kalian semua seumur hidup, itu cukup untuk pergi. Wang Lin sambil tersenyum merentangkan tangannya dan guntur tak berujung menyatu ke pegunungan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara bergema, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas ke atas untuk penggarap. Mereka semua terhubung bersama dan menimpa para petani ini. 100,00 petani. Ketakutan dan akan berpencar. Namun, guntur mengelilingi mereka, mengubah energi asal dunia dan mencegah mereka melarikan diri. Gunung yang tak terhitung banyaknya turun dari langit dan mendarat di tanah, menyegel 100,00 petani di bawah. Orang-orang ini berada di berbagai tingkat peretasan, dan Wang Lin jelas tidak bisa melawan mereka, jadi dia menggunakan pegunungan guntur untuk menyegel mereka. Saat ini, suara gemuruh terjadi ketika para penggarap berusaha menghancurkan gunung guntur yang menyegel mereka. Pegunungan guntur bergemuruh hebat dan sejumlah besar batu berjatuhan.
Sepertinya mereka bisa runtuh kapan saja dan membiarkan 100,00 petani yang menutup diri di bawah mereka untuk memerdekakan diri. Wang Lin mencibir ketika guntur melintas di mata lokasi dan tato guntur muncul sekali lagi. Saat itu muncul, guntur surgawi muncul dan Wang Lin menekan tangannya ke bawah. Tato guntur terbelah menjadi beberapa bagian dan tercetak di pegunungan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti sebuah rune ditempatkan agar segel asli mulai bekerja. Menggunakan gunung guntur yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel 100,00 petani akan membuat Wang Lin terkenal. Saat tato guntur mendarat, gunung-gunung tidak lagi bergetar. Mereka menjadi lebih stabil. Beberapa raungan marah masih bisa keluar secara samar-samar dari bawah pegunungan, tapi mereka tidak bisa membuka segelnya dalam waktu singkat. Wajah Wang Lin pucat. Dia terluka di gerbang kekosongan besar dan kemudian harus menyegel 100,00 pembudidaya, jadi dia kelelahan. Ini hanyalah awal dari perburuan sistem bintang kuno. Saya tidak bisa tinggal di sini. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia melangkah maju. Riak bergema saat dia menghilang menggunakan spatial bending. Bahkan penyelesaian esensi guntur saya tidak dapat membuka penghalang itu ke langkah ketiga, tidak dapat membuka gerbang kekosongan besar. Sosok Wang Lin muncul kembali dan dia segera mengambil langkah lain. Namun, jika satu esensi guntur tidak cukup, maka saya akan menggunakan dua esensi lengkap untuk menghancurkannya. Jika doa tidak cukup, saya tidak percaya 5 esensi lengkap tidak dapat membuka gerbang kekosongan besar. Pada saat itu, saya akan langsung mencapai langkah ketiga dan bahkan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di langkah ketiga. Mata Wang Lin dingin dan penuh tekad saat dia menghilang sekali lagi. Bersambung.